Terima kasih sudah bergabung dalam SGH Webinar Series edisi Health Talk hari ini. Senang sekali saya Teresia Mawanti, Human Resource dari PT So Global Health, bisa kembali menyapa So People semua dalam acara Health Talk kita siang hari ini. Terima kasih atas antusiasme So People sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga seluruh peserta yang hadir secara online dalam kondisi sehat ya. Baik. Nah, hari ini kita akan mendapatkan pemaparan dan bisa berdiskusi dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua, yaitu sindrom metabolik, kenali dan kendalikan. Oke, tak lupa izin saya ingin menyapa pembicara atau narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama kita mendapatkan support sesi hari ini dari Mandiri In Health yang diwakili oleh Bapak Fajar Romadika dan Ibu Rahmania. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir pada sesi Health Talk dan juga support yang diberikan untuk So People. Yang kedua dari Rumah Sakit Primaya Evasari, yaitu Dr. Lutfi, spesialis penyakit dalam Primaya Evasari Hospital. Selamat siang, apa kabar Dr. Lutfi? Dan juga Ibu Aprilia Pangestuti, selaku marketing Primaya Evasari Hospital. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu dan akan berbagi edukasi kesehatan dengan So People semuanya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua So People, sebelum kita memulai rangkaian acara yang penuh manfaat ini, marilah kita membuka doa sebagai perwujudan SGH Purpose kita, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon untuk pimpin doa kali ini ya. Saya akan open dulu. Oke. Oke, izin saya mulai doa kali ini. Selamat siang, Tuhan Yang Maha Esa yang penuh kasih. Terima kasih kiranya kami boleh berkumpul pada sesi kali ini, saya yang penuh manfaat, yaitu SGH Webinar Series edisi Health Talk dengan topik Sindrom Metabolik, Kenali dan Kendalikan. Kami berterima kasih bahwa kiranya kegiatan ini boleh menghadirkan narasumber kami yang hebat dan juga So People yang dengan antusias menghadiri dan acara ini. Kiranya berkatilah acara ini, semoga menjadi banyak manfaat untuk kami, keluarga, dan warga sekitar kami. Dan kami mohon berkat-Mu untuk perusahaan kami, So Global Health, agar selalu memberikan manfaat baik dalam produk maupun pelayanan yang kami berikan kepada pasien dan juga customer kami. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, dan kami akan mohon izin agar acara ini boleh bermanfaat sampai dengan akhir nanti. Terima kasih, amin. Nah, baik, sebelum kita mulai, izin ya rekan-rekan semua untuk saya memperkenalkan kembali dengan HR Official WhatsApp account kita, yaitu di 0852 1004 3458, di mana platform ini berguna untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, serta memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, terutama dengan tim Human Resources. Silakan di-save dan menghubungi kami jika memerlukan support dari kami. Nah, kami juga ada di sosial media,
yaitu di IG, di YouTube, di LinkedIn juga ya. Jadi nanti kami akan membuat people activity maupun vacancies information. Silakan bagi rekan-rekan yang memiliki people activity di departemen, di cabang juga, melalui email ke recruitment@sogobahat.com atau bisa juga chat kami di HR Official Bestapokon. Nanti tim kami akan menghubungi dari rekan-rekan Soul People. Nah, kami juga memiliki satu juga fasilitas nih dari HR, yaitu namanya HR Clinic, yang akan memfasilitasi karyawan jika ingin berkonsultasi terkait permasalahan pekerjaan atau menyampaikan keluh kesah. Para HRBP siap akan memberikan dukungan di tiap-tiap bisnis unit dan karyawan bisa berkonsultasi secara langsung ataupun face-to-face maupun virtual ataupun on-call ya. Nah, untuk melengkapi layanan kesehatan, kami juga sudah memiliki medical doctors. Silakan lakukan konsultasi juga online dengan dokter perusahaan, dengan Dr. Sriwati Ligatsyah, yang merupakan dokter poliklinik kita yang berlokasi di Pulau Gadung 6, dan bisa juga konsultasi melalui chat maupun hadir langsung ya, sesuai dengan jam kerja dokter, yaitu jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian juga ada Dr. Lupita, yang bisa dihubungi sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Nah, kami juga ada nih kelengkapan untuk kesehatan juga, yaitu dengan program Be Healthy, yang dengan membeli produk-produk Soho dan juga ada juga subsidi keanggotaan pusat kebugaran atau gym membership yang bertujuan untuk memaksimalkan kesempatan karyawan untuk berolahraga secara teratur. Silahkan dimanfaatkan ya rekan-rekan Sobrito. Nah, saatnya kita akan abadikan momen kali ini. Nanti akan dipandu oleh Mbak Ayu. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan Sohpipa dan juga para narasumber dapat mengaktifkan kamera agar kita bisa capture sesi kali ini ya. Oke, saya stop sharing. Silakan untuk bisa di open cam semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu Sohpipa yang mengisi progres untuk open kameranya, dan terima kasih yang sudah menggunakan virtual background SNDH webinar series. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa di like dan juga di share saat nanti kita Instagram ya. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Rere. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin undang di sini Ibu Aprilia, media marketing dari Rumah Sakit Primaya Evasari, yang akan memaparkan tentang company profile, atau mungkin ada dua patah kata dari Bu Apri. Silakan Bu April. Baik, terima kasih Bu Rere. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Rere? Terdengar Ibu. Terima kasih Silakan Bapak Ibu Ibu semuanya. kenalkan dulu, nanti saya Baik. pakai company profile. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya dengan April, marketing Primaya Evasari Hospital. Primaya Evasari Hospital itu rumah sakit umum beralamat di Jalan Rawamangun, nomor 47, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk layanan unggulan di Primaya Evasari Hospital yaitu Women and Children Center, lalu ada Wellness and Aesthetic Center, dan minimal invasi surgery. Untuk pada sesi health kali ini, untuk menang yang terbaik, nanti bisa mendapatkan e-voucher diskon 30% untuk infus vitamin B dan C, lalu akan mendapatkan gimmick menarik, ada 5 piece, itu nanti untuk penanya terbaik. Untuk lebih lengkap lagi company profile, nanti boleh dinyalakan untuk video company profile ya Bu Rere ya.
Di situ lebih lengkap layanan unggulan apa aja, lalu ada fasilitas apa aja yang dipunyai oleh Primaya Evasari Hospital. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Izin saya putarkan untuk kamu profilnya. Rekan-rekan Soul People, sekarang tibalah saatnya kita juga ingin mengenal ya dokter narasumber kita. Halo Dokter Lutfi, apa kabar dok? Suara Dokter Lutfi belum kedengaran? Belum di open? Yang boleh dibantu Mbak Ayu? Atau mungkin Dokter Lutfi bisa list dulu masuk lagi karena kami nggak bisa dengar suara Dokter Lutfi, boleh ya? Baik, nggak apa-apa ya. Oke, di list dulu Dokter Lutfi sambil nanti lanjutin lagi. Katanya masalah ya. Baik, rekan-rekan Soul People, izin saya juga ingin memperkenalkan Dokter Lutfi ya, seperti yang ada di layar. Jadi namanya cukup singkat adalah Dokter Lutfi, spesialis penyakit dalam ya. Jadi Dokter Lutfi ini kita sangat beruntung bahwa bisa hadir pada kesempatan hari ini ya. Beliau telah menempuh pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu tahun 2009 sampai dengan 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2022. Nah, Dr. Lutfi juga tergabung sebagai anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Dalam slide juga bisa dilihat ya beragam prestasi dari Dr. Lutfi, banyak sekali ya. Jadi saya tiga di antaranya itu juara 1 Scientific Competition of International Medicine antar cabang nih, tim PABD ke
di Padang tahun 2022. Kemudian memiliki IPK tertinggi lulusan program dokter spesialis dengan IP-nya 3,82 ya, amazing ya. Kemudian IPK tertinggi juga untuk profesi pendidikan dokter FKUI 3,77. Dan masih banyak lagi prestasi serta penghargaan dari Dr. Lutfi ya yang sudah diraih, juga banyak sekali publikasi serta penelitian ilmiah sejak 2015 sampai dengan 2024. Nah, pada kesempatan Heltalk ini juga kita tersedia 5 souvenir dan juga ada 3 voucher booster vitamin ya tadi dari Rumah Sakit Prima Evasari. Juga ada 3 souvenir dari Mandiri Nihat nanti bagi penanya interaktif. Nah, apakah Dr. Lutfi sudah bergabung? Baik, Dr. Lutfi, baiklah. Kita sambut Dr. Lutfi dan bisa untuk memulai pemaparannya. Saya izin untuk share materi dokter ya. Nanti rekan-rekan bisa tanya dulu di chat, nanti kita jawab di akhir sesi. Begitu ya Dr. Lutfi ya? Cuman belum kedengeran suaranya ya dok? Masih bermasalahkah? Oke. Tes. Oke. Dokter sudah kedengeran dok? Sip, Oh ya baik udah. dok. Ya udah berarti saya lepas silakan, aja dokter, headsetnya ya. Tadi saya pakai headset soalnya. Oke. Oke. Mungkin. Silakan dokter. Iya, selamat sore rekan-rekan sekalian, Soho People ya kita sebutnya ya. Ya, Iya, kesempatan betul, hari ini senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan. Kalau biasanya saya di Prima Evasari ini ketemunya sama Pak Rizal sama Pak Andika aja ya dari Soho ya, tapi ternyata di sini banyak sekali rekan-rekan yang bergabung. Terima kasih. Semoga pada kesempatan hari ini kita bisa sharing sedikit dan mendapatkan ilmu yang baru mengenai sindrom metabolik, bagaimana kita mengenali dan bagaimana kita mengendalikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Lutfi, spesialis penyakit dalam. CV singkat tadi sudah dibacakan. Mungkin kita mulai aja ya, ya. Titip di reminder kalau misalnya waktunya sudah mendekati. Oke, jadi memang sindrom metabolik ini kalau dulu itu kayaknya masih sedikit ya, karena orang-orang tuh kayaknya sakitnya kalau dulu-dulu tuh sakit TBC atau sakit apa gitu ya, kalau sekarang atau sakitnya yang lain-lain. Nah, kalau sekarang itu penyakit-penyakit mulai bergeser. Kalau zaman dulu itu orang-orang tuh kurus-kurus, banyak kerja, TV-nya yang gemuk-gemuk ya, harus dikepok-kepok dulu baru dia jalan gitu. Kalau misalnya dia jadi pasir-pasir, makin kesini itu TV itu udah berkembang, dia menjadi makin kurus, tapi orang-orang juga makin berkembang dari sisi ukurannya, dia malah makin berkembang. Jadi sudah mulai ada fakta kemajuan zaman, tapi kemajuan di bidang yang lain ya, kemajuan dari lingkar perut. Nah, inilah yang kita coba kejar, kira-kira bagaimana kita menyiasatinya. Oke, kita next lagi. Demikian pula dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri ini boleh dibilang sindrom metabolik ini bukan hal baru ya, karena memang prevalensinya atau angkanya di Indonesia itu cukup tinggi. Ada sebuah penelitian tahun 2019 di sini memperlihatkan bahwa termasuk di Jakarta ya, di Jakarta ini penelitian mereka, angka sindrom metabolik itu lebih dari 30%. Sindrom metaboliknya apa aja? Di sini di gambar yang kanan bisa dilihat ada obesitas sentral, ada hipertensi, ada kolesterol, dan juga ada diabetes. Jadi sebenarnya cukup banyak nih di Indonesia di sekitar kita. Jadi kita jangan bilang, oh sindrom metabolik itu penyakit Eropa, penyakit Amerika. Enggak juga, di Indonesia pun jumlahnya cukup banyak. Oke, kita next lagi. Ini menjadi concern tertentu ya bagi penyakit dalam, Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia akhirnya merilis adanya sebuah konsensus sindrom kardiovaskular renal metabolik. Ini baru dirilis tahun lalu, tahun 2024, saat Pinpapdi di Banjarmasin, seingat saya. Inilah yang kurang lebih akan kita banyak bahas ya di hari ini. Oke, next. Kita mulai dari awal yaitu patofisiologi sindrom KRM, karena tadi namanya panjang banget, jadi disingkat aja menjadi KRM biar lebih gampang dibaca ya. Jadi sindrom KRM itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau dulu namanya sindrom metabolik aja, sekarang sudah bergeser menjadi sindrom kardiovaskular renal metabolik. Kenapa diubah menjadi KRM? Karena ternyata mereka semua itu saling berkaitan.
Jadi metaboliknya ternyata bisa membuat penyakit kardiovaskular, bisa membuat penyakit renal, dan mereka semua itu saling berkaitan satu sama lain. Kita bisa lihat di gambar ini, panah-panahnya itu semua saling berbalik arah ya, jadi mereka tidak ada yang terputus dan saling mempengaruhi. Jadi baik dari sisi yang paling atas, itu ada jaringan adiposa yang berlebih, jaringan lemaknya berlebih, itu mengirimkan sinyal baik ke ginjal, kolesterol, diabetes mellitus, dan lain-lain, yang nantinya akan menjadi penyakit-penyakit yang lain tuh melalui proses-proses tertentu, inflamasi atau peradangan, stres oksidatif, dan lain sebagainya. Oke, next. Ini sih bacanya ribet ya, cuma ya kurang lebih gambarnya seperti, simpelnya seperti itu. Dan sindrom metabolik itu cukup berbahaya, karena memang angka kematian dirawat inap pada pasien-pasien ketika nanti dia di follow up, biasanya orang-orang yang punya sindrom metabolik itu angka mortalitas atau angka kematiannya lebih tinggi. Tentu iya ya, kita bisa bayangkan orang yang punya hipertensi, diabetes, dirawat dengan penyakit lain, tentu dia akan lebih gampang untuk mendapatkan outcome rawat yang lebih buruk. Oke, kita next lagi aja. Nah, di next slide lagi. Ya, oke. Jadi, kemudian kita akan membahas sebenarnya yang kalau tadi kan sindrom KRM dibilang ada kardiovaskular, ada renal, ada metabolik. Sebenarnya enggak, sebelumnya. Secara definisi itu definisinya seperti apa? Tadi, biasanya ini ada stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi sebenarnya seperti itu. Sebelumnya ada satu slide lagi, maaf. Sebelumnya dulu. Mungkin tadi di saya agak nge-hang, jadi mungkin saya jadi minta di next. Yang gambar dulu, yang ada gambar orang berlari. Jadi, ya yang ini, terima kasih. Jadi, stadium sindrom KRM ini berjalan sebagai satu proses, yang dimana ketika kita berusaha meng-counter atau meng-cut di satu titik stadium, kita bisa berharap bahwa nantinya dia tidak akan berprogres menjadi stadium 3, stadium 4, dan lain-lain. Stadium 4 adalah stadium sudah terjadi penyakit kardiovaskular yang berat. Misalnya sudah ada gagal jantung, sudah ada stroke, sudah ada aritmia, dan sudah ada penyakit arteri perifer misalnya. Tapi sebelumnya itu biasanya masuk ke stadium 3, yaitu adanya subclinical ASCVD, atau sebenarnya sudah ada masalah-masalah kardiovaskular tapi belum ada gejala klinisnya, atau sudah ada gejala gagal jantungnya tapi belum ada klinisnya. Itu semua berawal dari pasien-pasien yang masuk ke stadium 1, stage 1. Kita bisa lihat stadium 0 kan anggapannya orang sehat ya, nggak ada penyakit atau apapun, nggak ada faktor risiko juga. Stadium 1 atau stadium yang paling awal bisa dicegah adalah adanya obesitas atau adanya kelebihan jaringan lemak. Atau kalau bukan obesitas, adanya kelebihan lingkar pinggang atau adanya kelebihan atau masalah toleransi. Suaranya rada ngeles, dokter. Halo, Dokter Lutfi. Iya, suaranya hilang, Dokter Lutfi. Oke, atau ditutup aja kameranya, nggak apa-apa, Dok. Mungkin berpengaruh Ya, juga dengan baik, kamera. sebentar Bu Rere. Ini sepertinya sinyalnya Oke. saya coba matikan kameranya terlebih dahulu. Baik, makasih Bu April. Sambil kita menunggu ya, karena sepertinya jaringannya ada kurang stabil di sana. Dokter Lutfi akan terhubung kembali, mohon bersabar. Nanti materinya cukup panjang, tapi nanti rekan-rekan Sopipa jika ingin bertanya boleh di chat dulu aja biar nggak lupa ya, ditulis aja di kolom chat. Nanti saya akan bacakan atau panggil agar nanti bisa berdialog langsung dengan Dr. Lutfi ya, atau berkonsultasi juga boleh di sini ya. Oke, selamat sore. Apakah Baik, suaranya sudah Dokter. terdengar lagi? Sudah Sudah, ada? Dok. Sudah Aman, ada ya? Dok. Oke, Silahkan maaf ya, dilanjutkan ya, sepertinya Dok. ada trouble sedikit di Oke, sinyalnya. Dok. Ya, saya matikan kamera aja ya. Mungkin kita next lagi ke slide berikutnya. Nah, untuk sindrom metabolik yang tadi ini, stadium-stadium ini, itu kan
Kurang lebih tadi baru definisinya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau memastikan benar atau enggak, jadi sebenarnya udah obesitas apa belum? Udah tingkat pinggangnya udah berlebih atau belum? Nah, ini kriterianya. Jadi kriterianya stadium 1 itu apabila IMT-nya sudah lebih dari 23, lingkar perutnya sudah lebih dari 80 atau 90 cm untuk perempuan dan laki-laki, gula darah puasa dan postprandialnya sudah masuk angka prediabetes atau HbA1c-nya sudah di atas 5,7, atau LDL-nya atau kolesterolnya sudah di atas 130 atau lebih dari 100 apabila dan prediabetes. Kalau dia stadium 2, berarti udah kena tuh, udah kena hipertensi, udah kena diabetes, atau kena trigliserid naik. Stadium 3, stadium 4 biasanya dilihat dari CT scan angiografi, atau CT scan pembuluh darah jantung, tanda-tanda gagal jantung, atau memang sudah terkena penyakit yaitu di stadium 4. Kita bisa lihat di gambar paling kanan bawah, semakin tinggi stadiumnya, dia itu semakin tinggi juga risikonya untuk terkena masuk ke dalam stadium 4 juga. Jadi semakin kita bisa cegah dengan baik, sebenarnya kita bisa mencegah dia untuk masuk ke dalam penyakit kardiovaskular. Oke, kita next lagi. Jadi apa aja yang kita bisa periksa? Yang kita bisa periksa itu ada beberapa komponen. Pertama yaitu dari sisi itu kita lihat gambarnya, lingkar perutnya, tekanan darahnya, gula puasanya, dan kadar kolesterolnya. Jadi hal inilah yang penting dilihat ketika medical check up, itu sebisa mungkin diperiksa. Supaya kita bisa screening sebenarnya apakah sudah ada sindrom metabolik, dan kalau sudah ada itu di stadium berapa gitu ya. Nah ini definisi-definisinya, tapi kurang lebih angkanya sesuai sama angka yang tadi. Oke, kita next kembali. Terus bakal ada yang nanya lagi, ini jadi kita periksanya pas kapan nih? Biasa kan orang-orang kena diabetes umur-umur 40, umur-umur 50. Nah, zaman-zaman sekarang itu makin banyak angka-angka orang-orang yang terkena sindrom metabolik ketika usia muda. Sehingga kita sangat rekomendasikan screeningnya atau penapisannya itu sudah dimulai sedini mungkin. Baik dari sisi anak ataupun remaja, sesuai dengan pedoman yang terkait, mulai dari umur 18 tahun, kalau Soho People ini sudah ada yang 18 tahun, ini sebenarnya baiknya sudah mulai cek darah, supaya tahu gitu ya. Jadi ngecek aja dulu gitu ya, apakah ada tanda peningkatan gula darah, apakah ada tanda-tanda peningkatan enzim hati. Kalau normal boleh diulang setiap 2 atau 3 tahun misalnya. Demikian pula kalau misalnya kita sudah ukur-ukur, dia ternyata tadi sesuai dimasukin nih dia di stadium berapa, kalau dia di stadium 0 gitu, itu bisa diulang setiap 3 sampai 5 tahun. Kalau dia di stadium 1 diulang setiap 2 sampai 3 tahun, dan kalau misalnya dia sudah di atas 21 tahun, selain dari stadium tadi bisa juga diperiksa misalnya urinnya, UACR itu urin albumin kreatinin rasio, atau diperiksa fibrosis hati, derajat kekerasan hati untuk melihat ada fatty liver atau tidak. Atau kadang-kadang kalau memang sudah ada risiko-risiko jantung, boleh mulai periksa kalsium arteri koroner atau periksa marker-marker gagal jantung. Oke, kita next lagi. Nah, tapi sayangnya ya, walaupun kita sudah mengenal adanya sindrom KRM ini, kita belum bisa menemukan adanya satu obat yang bisa mengobati semua sindrom KRM. Pada dasarnya, pengobatan sindrom KRM akan dikembalikan pada komponen-komponennya. Misalnya adanya darah tinggi, obesitas syukur-syukur nggak ada, gula syukur-syukur nggak ada, maka kita obati darah tingginya. Demikian pula sebaliknya. Sehingga pada pertemuan kali ini saya akan bahas singkat, mungkin bahas singkat aja, nggak usah terlalu full, mengenai 3 sindrom metabolik tersering, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga obesitas. Hipertensi kenapa dibahas? Karena angkanya tinggi. Angkanya 1 dari 3 orang berdasarkan data tahun 2018. Angkanya sekitar 34,1%. Di next lagi, hipertensi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Paling sering itu adalah faktor-faktor lingkungan, baik dari sisi makanan, kebanyakan makan garam, jarang makan buah dan sayur, bahkan kebanyakan makan junk food atau alkohol, kurang bergerak atau kurang aktivitas, atau sering stres gitu ya, misalnya minta cuti ditolak gitu ya, jadi stres misalnya, atau faktor-faktor lain. Ada faktor usia, ada faktor genetik, ada faktor jenis kelamin, itu juga bisa mempengaruhi hipertensi. Nah, biar kita nggak bosen, mungkin kita akan bahas sedikit beberapa mitos atau fakta ya. Jadi saya akan selipkan beberapa, nih biar kita nggak ngantuk ya, udah siang, dari pagi hujan-hujan terus ya.
Mitos atau fakta pertama, apakah peningkatan tekanan darah diastolik lebih berbahaya dibandingkan peningkatan tekanan darah sistolik? Saya mau tahu nih kira-kira pendapat Soho People seperti apa. Apakah ini mitos atau fakta? Boleh ditulis di kolom chat. Atau kalau ini hybrid ada yang di tempat juga ya, tapi nggak apa-apa. Minimal saya mau lihat yang di chat deh. Kira-kira mitos atau fakta. Silakan di chat ya untuk Ya, pertanyaan pertama mitos atau fakta diastolik ya. itu, sistolik dan diastolik itu misalnya kita ukur tensinya 120/80. Sistoliknya itu angka atasnya 120, angka bawahnya itu namanya diastolik yang 80. Oke. Wah, udah ada yang jawab, mitos. Ada yang jawab lagi nggak nih, kira-kira nih, mitos. Oke, jadi sebagian merasanya ini mitos ya. Kita coba bahas, nanti akan ada beberapa mitos atau fakta berikutnya. Oke, kita next slide lagi. Jadi, betul, hubungan antara tekanan darah dan mortalitas ternyata mau angka sistoliknya yang tinggi atau mau angka diastoliknya yang tinggi, ternyata dua-duanya juga berbahaya dan dua-duanya berkaitan dengan mortalitas. Jadi mau tiba-tiba ngukur tensi nih, oh tensinya 120 tapi bawahnya per 100. Enggak kok, kan atasnya aman gitu ya. Tapi kita nggak boleh bilang aman karena ternyata bawahnya saja yang tinggi itu berbahaya. Sebaliknya juga sama, tensinya 150/70, atasnya itu tinggi, bawahnya aman gitu ya kesannya. Itu juga ternyata berbahaya. Jadi satu pun yang tinggi itu tetap kita anggap berbahaya. Oke, next lagi. Hipertensi sendiri, kalau kita bayangkan adalah adanya tekanan darah yang tinggi. Ada sebuah air di dalam pipa yang dipompa terlalu berat gitu misalnya, sehingga tekanan itu akan diteruskan ke dalam semua saluran airnya, termasuk saluran-salurannya itu ke otak, ke jantung, ke ginjal, semua itu mendapatkan aliran darah dengan tekanan darah yang tinggi, sehingga dia bisa merusak atau menggerus pembuluh darah di organ-organ tersebut. Sehingga tidak jarang memang hipertensi akan mengakibatkan kerusakan organ, termasuk kerusakan organ di jantung, otak bisa jadi stroke, ginjal, di mata, pembuluh darah tepi kaki, ataupun menjadi di otak juga bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Dan semakin tinggi tekanan darahnya, semakin tinggi risiko untuk komplikasi juga terjadi. Next, yang sering juga ditanya adalah, dok, tapi kan nggak ada keluhan. Emang saya kok tiba-tiba tensinya tinggi, jangan-jangan tensinya error gitu ya? Enggak juga. Hipertensi biasanya tidak memiliki keluhan atau asimptomatik. Tapi memang kadang-kadang kalau tensinya tinggi banget, biasanya sudah mulai ada keluhannya. Ada sakit kepala atau pusing, sakit-sakit di dada, gelisah, penglihatannya kabur, cepat-cepat capek, atau gejalanya di jantung, nyeri-nyeri dada atau jantungnya berdebar-debar. Next kembali. Nah, biasanya kita akan bilang seseorang itu sudah terkena hipertensi apabila memang tensinya sudah di atas 140 atau di atas 90 untuk bawahnya. Dan kadang-kadang tensi itu kalau cuma sekali ukur bisa merancu. Kadang-kadang kita baru aktivitas, baru olahraga, ngukur tensi itu wajar akan naik. Jadi kadang-kadang ketika seorang dokter itu mau bilang pasien ini memang hipertensi, biasa kita akan katakan apabila memang sudah terjadi lebih dari 1 kali pemeriksaan. Dan biasanya kita bisa lihat juga apakah memang sudah ada tanda-tanda kerusakan organ lain gitu ya. Kalau misalnya sudah ada tanda kerusakan organ, dan apalagi memang tensinya sudah ada di derajat 2 gitu ya, sudah di atas 160 misalnya, itu biasanya kita sudah yakin, oh ini memang sudah ada hipertensi. Ini adalah angka-angka dari guideline, jadi biasanya pedoman-pedomannya makin tinggi tensinya, itu makin tinggi derajatnya, dan tentu risiko-risiko komplikasinya juga makin tinggi. Oke, kita next lagi. Nah, mitos atau fakta kedua terkait hipertensi. Rekomendasi maksimal konsumsi garam. Kan tadi disuruh batasin garam tuh pada penderita darah tinggi. Apakah maksimal yang boleh dikonsumsi adalah 1 sendok makan sehari? Mitos atau fakta kira-kira? Boleh silahkan ditulis di kolom chat. Apakah harus membatasi garam dan maksimal yang dimakan adalah 1 sendok makan sehari? Kebayang ya, ada garam gitu, taruh 1 sendok makan, boleh segitu, harus lebih sedikit, atau boleh lebih banyak kira-kira untuk konsumsi garam? Oh, yang ini agak lebih malu-malu ya dibanding yang sebelumnya ya? Apa ibu-ibu nih yang biasa masak Iya nih iya iya. mungkin? Oh, ini mitos sedikit. Iya, mitos. Oke, terima kasih. Kita bahas di next slide berikutnya.
Jadi, betul ya, garam itu adalah satu bahan yang paling terkenal karena maksimal adalah 1 sendok teh. Jadi kalau 1 sendok makan garam, itu kalau dibayangin kalau dimakan asin banget ya. Jadi cuma boleh maksimal sehari semalam pasien dengan hipertensi itu 1 sendok teh aja, setara dengan 5-6 gram NaCl atau 2 gram natrium. Dan pola makannya harus diubah sebisa mungkin mengikuti namanya DASH diet. DASH itu adalah Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi biasanya diharapkan kita karbohidratnya 1/4 piring aja, 1/4 piring lagi lauk pauk tapi dominan protein sebisa mungkin, setengahnya 1/4 lagi atau 1/3 kalau bisa adalah komponen buah sayur, dan 1/3 sisanya adalah dari komponen dairy yang rendah lemak. Sebisa mungkin yang manis-manis, fats and sweets itu dibatasi sesedikit mungkin. Next lagi. Selain dari sisi membatasi garam dan pola makan, kita harus juga menjaga berat badan. Berat badannya sebisa mungkin dijaga supaya tidak mencapai obesitas, dan dicapai salah satunya dengan olahraga teratur minimal 30 menit sehari, most of the day. Sebisa mungkin sih 5-7 hari per minggu. Dan berhenti merokok, kadang-kadang ya susah ya dibilangin minum obat tapi ngerokoknya jalan terus, atau rokoknya stop tapi diganti vape, sama aja, ujung-ujungnya itu rokok-rokok juga, itu sebaiknya sebisa mungkin dihindari. Oke, next lagi. Dari sisi aktivitas fisik, jadi aktivitas fisik olahraganya ngapain dok? Mau kalau misalnya kita bisa lakukan aktivitas fisik yang berat, misalnya di situ yang paling kiri vigorous, itu bisa berlari atau sport atau naik tangga gitu ya, itu bisa 75 menit seminggu karena dia anggapannya aktivitas yang berat, yaitu 1 jam 15 menit. Misalnya sukanya ngapain? Sukanya main padel gitu ya sambil update Instastory. Nah, itu juga bisa sekalian minimal 1 kali seminggu 75 menit. Nah, itu udah cukup untuk aktivitas harian. Walaupun kadang-kadang nggak kuat, cuma kuat setengah 15 menit ya nggak apa-apa. Atau nggak cuma kuat setengah jam ya lakukan 2 kali atau 3 kali itu cukup. Kalau nggak kuat sampai olahraga yang berat, dok udah tua dok, lutut udah sakit dok, ya udah minimal coba jalan, bersepeda atau berenang. Nah itu rekomendasinya 150 menit seminggu. Hindari aktivitas-aktivitas sedenter yang terlalu banyak duduk atau terlalu banyak main game, dan perbanyak juga aktivitas-aktivitas lain, misalnya mau yoga, mau nge-gym, mau zumba atau apa gitu, semua cukup direkomendasikan. Next. Nantinya kalau dengan makanan dan dengan aktivitas fisik tidak cukup, sebenarnya kita bisa lakukan dengan yang lain-lain. Tapi sebenarnya mereka cukup efektif. Kita bisa lihat di sini, kalau dilakukan dengan benar, aktivitas fisik bisa menurunkan rata-rata tekanan darah sampai 9 mm air raksa. Dengan makanan yang baik, bisa turun sampai 14 mm air raksa. Nah, tapi dari semua itu, yang paling mujarab adalah dengan menurunkan berat badan. Tapi turun berat badannya targetnya adalah 10 kg. Dia bisa menurunkan tekanan darah hingga 20 mm air raksa. Jadi cukup penting ya. Jadi sebenarnya pendekatan-pendekatan non-obat gitu. Termasuk menghindari stres dan menghindari rokok. Oke, next lagi. Kalau tetap nggak tercover dengan cara-cara tadi, ya sudah saatnya untuk diberikan obat-obatan. Obat-obatan paling perlu diberikan apabila sudah masuk ke derajat 2, tensinya sudah lebih dari 160/100. Tapi kami para dokter rata-rata sudah mulai memberikan pada saat sudah mulai derajat 1, itu sudah mulai kami berikan. Nah, nanti obat-obatannya apa? Sebenarnya targetnya adalah harus sudah tercapai tensinya dalam 3-6 bulan setelah pengobatan. Oke, kita next lagi. Obatnya apa aja? Kita kasih bocoran sedikit. Rekomendasi terbaru sebenarnya diharapkan pemberian kombinasi 2 obat dosis rendah. Jadi yang disarankan itu pemberian golongan CCB-DHP dengan ACE inhibitor. Jadi misalnya atau misalnya yang amlodipin plus valsartan gitu misalnya. Ada kan kadang-kadang yang udah dalam satu gabungan obat, jadi biar minumnya nggak susah. Biasanya dosis rendah dulu, kalau nggak respon dikasih dosis obat penuh, kalau nggak respon dikasih obat ketiga, atau nanti kalau perlu lagi ditambah obat keempat. Obat-obat pilihannya pun udah ada tuh, kadang-kadang dikasihnya diuretik, atau kadang-kadang dikasih beta blocker. Nah, di sampai level di ini adalah PR kami para dokter untuk menentukan obat-obatannya apa. Tapi kalau kami bocorin obat-obatannya seperti ini. Kalau nggak dikasih seperti ini, boleh tanya, dok katanya bisa dikombinasi ya, kasihnya ya mau dong kombinasi aja gitu ya. Nggak apa-apa, next aja. Ini adalah list-list obat-obatnya.
Ini adalah golongan-golongan obatnya. Mungkin Soho People pasti udah familiar juga ya, karena kan kita sama-sama bergerak di bidang farmasi juga. Ini adalah golongan-golongan obatnya. Next. Dan target tekanan darahnya adalah penurunan tekanan darah hingga di bawah 140/90 atau minimal sekali tensinya turun 20/10 dulu deh dalam 3 bulan. Kalau misalnya lebih bisa turun lagi sampai di bawah 130/80 itu lebih bagus. Tapi kalau bisa jangan sampai terlalu rendah-rendah banget, terlebih apabila memang ada keluhan. Misalnya tensinya sampai 90 gitu ya, terus pasiennya sering kelengan. Kami pun biasa para dokter nggak mau sampai serendah itu. Oke, itu untuk masalah sindrom metabolik pertama yaitu hipertensi. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah masalah utama sindrom metabolik kedua di Indonesia. Kita next, karena angkanya juga bertambah. Terakhir itu di angka 8,5%, bahkan kalau nggak salah angka terakhir itu udah sekitar 11%. Jadi kurang lebih, kalau tadi 1 dari 3, sekarang yang diabetes itu 1 dari 9 sudah terkena diabetes. Next. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah diabetes ini makin tidak kenal usia. Bahkan orang-orang umur 15-24 atau 25-34 itu semua udah pada kena diabetes tuh, angkanya udah mulai ada. Jadi udah bukan penyakit-penyakit 50 tahun lagi diabetes ini zaman sekarang. Dan next lagi, diabetes yang tidak terkontrol sama seperti hipertensi, pembuluh darah itu akan mengalirkan darah yang terlalu pekat, sehingga darah yang terlalu pekat ini akan mengendap dan menggerus juga pembuluh darah organ-organ, sehingga dapat mengakibatkan penyakit atau kerusakan berbagai organ, yang kurang lebih bisa kena ke jantung, mata, ginjal, dan juga ke saraf-saraf misalnya. Next, kalau kita berbahas diabetes, maka diabetes yang kita sebut adalah diabetes mellitus tipe 2, yaitu diabetes mellitus akibat resistensi insulin. Sebenarnya ada juga diabetes mellitus tipe 1 yang biasanya sifatnya autoimun karena kerusakan pankreas, diabetes mellitus gestasional yang terjadi pada kehamilan, atau yang lagi ngetren sekarang nih, ada namanya diabetes mellitus tipe 5. Jadi katanya ini paling baru ditemukan, baru masuk ke Perkeni juga. Jadi ini adalah diabetes mellitus akibat adanya malnutrisi kronis pada saat sejak kecil, sehingga nanti pankreasnya gagal berkembang, sehingga insulinnya pun terbatas. Jadi ini makin banyak ya, makin sedih aja ya, makin banyak penyakit. Oke, next lagi. Jadi diabetes mellitus ini sendiri terjadi akibat adanya kegagalan insulin untuk mengontrol gula darah. Kadang insulinnya ada, tetapi insulin itu bertugas memasukkan gula ke dalam sel. Tapi insulinnya itu tidak bisa dikenali oleh sel yang memiliki reseptor insulin. Insulin tidak bisa menempel ke reseptornya sehingga gulanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi gulanya beredar aja tuh dalam darah, gulanya tinggi, tetapi sebenarnya selnya tetap kelaparan karena selnya tetap gak dapat gula gitu ya, gulanya terjebak di dalam darahnya. Dan yang tadi penyebabnya itu bisa dari sel beta pankreas, tetapi di sini ada lagi namanya egregious 11. Jadi adalah banyak sekali organ-organ yang terlibat juga dalam diabetes, termasuk sampai ke ginjal, usus, lambung, dan otak. Oke, next lagi. Kita sekarang kadang-kadang udah ketemu sama angka-angka pasti ya, gulanya segini, puasanya segini, 2 jamnya segini, HbA1c-nya segini. Nah, taruhlah ada pasien HbA1c-nya 7,3, gula darah puasa, gula darah 2 jam, setelah makannya normal. Apakah pasien ini didiagnosis sebagai DM atau tidak? Mitos atau fakta kira-kira? Oke, silakan dijawab, Sobat People. Ya, kira-kira kalau misalnya pasiennya gula darah puasanya normal, gula 2 jamnya normal, HbA1c 7,3. Mungkin Bapak Ibu juga teman-teman Soho People pasti sudah pernah periksa-periksa lab juga ya. Pasti tahu angka-angkanya. Iya, Kira-kira segini tuh udah diabetes belum sih sebenarnya ya? Karena angka-angka ini penting ya. Kayak tadi angka tensi itu kita harus tahu angkanya berapa, hipertensi, angka diabetes juga pasti ada angkanya gitu ya. Fakta. Oh, kirain mau mitos-mitos lagi biar sama yang atas ya. Oke, kita next dulu. Jadi, diabetes itu berdasarkan angka gula puasa lebih dari 126 atau angka gula tidak puasa 200 atau angka TTGO atau tes toleransi glukosa oral 200 atau HbA1c. HbA1c itu ada rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir karena gula darahnya itu akan terikat di darah merah. Apabila dia dalam 3 bulan itu lebih dari 6,5 itu sudah kita anggap diabetes. Jadi kadang-kadang pasien itu atau orang-orang tuh kalau medical check up dibagus-bagusin dulu makannya. Jadi gula darah puasa dan 2 jamnya bagus, tapi ternyata HbA1c itu kadang-kadang kita nggak bisa bohongin karena itu rata-rata 3 bulan. Sehingga ketika dia tadi sudah 7,3 itu sebenarnya sudah diabetes.
Jadi walaupun berusaha memperbaiki gulanya, diabetesnya tetap ketahuan. Bisa ketahuan juga dari gejalanya, yaitu gejala dari poliuri, sering kencing, sering lapar, atau sering berat badannya turun, keputihan, suka bisul-bisul, ada luka yang susah sembuh, ada penglihatan kabur, dan lain-lain. Atau pada laki-laki kadang-kadang susah bangun, atau kita sebut sebagai impotensi. Next. Faktor risikonya yang kurang lebih sih sama ya, jadi faktor risiko usia, riwayat keluarga, riwayat sudah pernah kena diabetes gestasional sebelumnya, atau memang ada faktor-faktor lingkungan dari berat badan berlebih, jarang aktivitas, tekanan darah, atau kolesterol. Kita bisa lihat juga di tabel kanan, sebenarnya family history itu kalau bisa meningkatkan risiko terkena diabetes. Tetapi apabila dijaga dengan baik dari sisi gaya hidup, sebenarnya kerentanan genetik itu tidak selamanya akan menjadi diabetes. Oke, kita next lagi. Sehingga kapan kita akan perlu cek screening diabetes, akan sangat disarankan pada pasien-pasien yang kelompok berat badannya lebih, sudah mulai overweight atau terlebih dengan obesitas, pada pasien-pasien yang sudah terkena prediabetes, pasien-pasien yang sudah pernah diabetes mellitus gestasional, atau usianya sudah lebih dari 45 tahun. Kalau ternyata pas dicek masih bagus, boleh diulang setiap 3 tahun lah minimal buat ngecek-ngecek kira-kira gulanya udah mulai naik lagi apa belum. Next. Nah, yang kita takutkan adalah perjalanan diabetesnya ini, karena ketika diabetes itu didiagnosis, rata-rata sebenarnya kerusakan pankreasnya itu sudah mulai terjadi. Kita bisa lihat di kurva paling bawah, sebenarnya pada garis panah merah onset diabetes, sebenarnya fungsi sel beta pankreas itu sebenarnya sudah mulai turun. Sudah turun sekitar 30%-nya. Apalagi kalau dia telat didiagnosis, umumnya kerusakan pankreasnya sudah lebih maksimal lagi. Oke, next. Dan kemudian apakah diabetes ini bisa sembuh apa enggak, Dok? Pasti kan ditanya kayak gitu ya. Sebenarnya kita bisa bilang diabetes itu mungkin masih bisa di-reverse. Di-reverse itu adalah dibalikan lagi ke angka prediabetes, termasuk dari prediabetes dibalikan lagi ke angka normal apabila pasiennya memang didiagnosis secara dini dan hanya bisa berhasil pada pasien-pasien yang ingin benar-benar menjalankan dengan baik, menjalankan dengan ketat, baik dari sisi penurunan berat badan ataupun dengan pengaturan makan. Tapi apabila nanti dia nggak ngejaga lagi, ini sifatnya baru sebagai reversal saja, bukan sebagai cure sembuh 100%. Hanya dibalikkan saja. Apabila tidak dijaga lagi, nanti dia akan loss lagi menjadi diabetes kembali. Oke, next lagi kita akan bahas mengenai pengobatan diabetes secara singkat. Kita next lagi. Prinsip pengobatan diabetes adalah dengan 4 pilar. Pilar pertama adalah dengan pilar diet atau makanan, yaitu kita mengatur jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya. Jumlahnya sebisa mungkin tidak berlebih sesuai dengan berat badan dan sesuai dengan saran gizi. Jenisnya kurang lebih sama dengan anjuran dari hipertensi yang tadi. Jadwalnya sebisa mungkin dibikin rutin aja, 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, tetapi tidak ada makan di luar jadwal rutin ini. Jadi jangan keseringan ngemil atau skip makan pagi, tapi makan siang sama makan malamnya jadi banyak, atau di luar itu jadi makan ngemil terus. Dan di luar itu konsumsilah sebisa mungkin hindari makanan yang dengan gula sederhana. Gula pasir, es krim, coklat, atau makanan-makanan tinggi lemak atau makanan tinggi natrium. Dan kalaupun mau menggunakan gula di makanan, sebisa mungkin gunakan gula rendah kalori. Walaupun gula rendah kalori tetap ada kalorinya, nggak mungkin kalorinya 0, sehingga tetap harus dibatasi. Next, kita masuk ke mitos atau fakta keempat. Pasien dengan diabetes mellitus direkomendasikan untuk banyak makan buah-buahan. Kira-kira mitos atau fakta nih kira-kira. Baiknya banyak makan buah nggak nih? Kan buah manis nih katanya. Kan kencing manis, jadi nggak boleh makan manis-manis. Kira-kira boleh nggak sih pasien diabetes tuh rekomendasi untuk banyak makan buah-buahan? Mitos atau fakta? Mitos, salah, mitos, fakta, mitos. Wah, kalau ini lumayan seru ya, lumayan ada kontradiksinya sedikit ya. Oke, kita next lagi. Jadi, walaupun dibilang buah-buahan itu tinggi serat, buah-buahan pun kadar gula di buah itu tinggi, sebenarnya kadar serat dalam buah itu tetap akan mengimbangi penurunan gula darahnya. Tapi kita tetap harus perhatikan jenis buahnya. Ada beberapa buah yang memang kadar gulanya itu relatif terlalu tinggi. Misalnya durian, mangga, semangka, nanas, dan ceri, itu rata-rata buah itu
kalorinya cukup tinggi. Mangga misalnya cuma boleh dimakan 2 iris atau setengah buah aja maksimal. Lebih dari itu umumnya akan meningkatkan kadar gula darah. Terus jadi boleh makan buahnya apa dok? Buahnya rata-rata yang disarankan adalah yang tinggi serat, indeks glikemiknya rendah kurang dari 55 dan utamakan buah segar utuh, jangan yang di jus atau apalagi jusnya ditambahin gula gitu ya. Dan buah yang direkomendasikan misalnya alpukat, buah beri, misalnya kiwi, apel, jeruk. Nah, kita lihat aja tuh indeks glikemiknya di angka berapa. Kadang-kadang pisang ada yang kalau misalnya pisangnya masih belum matang-matang banget gitu ya, dia indeks glikemiknya masih rendah. Tapi kalau udah matang banget, biasanya semakin matang buah, indeks glikemiknya juga akan makin tinggi. Dan kita harus lebih pilih buah-buahan yang sebisa mungkin rendah lah indeks glikemiknya, supaya lebih aman. Oke, di next lagi. Untuk itu kan tadi dari pilar pertama untuk diet. Pilar kedua untuk latihan fisik kurang lebih sama dengan hipertensi, jadi saya lewatkan saat ini. Next. Jadi intinya adalah perhatian bagi pasien diabetes adalah sebisa mungkin tetap sarapan dulu sebelum olahraga, karena takutnya dipaksa banget olahraga tapi nanti sambil minum obat-obatan dia jadi kerendahan gula darahnya, jadi hipoglikemi. Termasuk juga harus hati-hati kalau pasiennya memang tipe yang rentan hipoglikemi, harus tetap bawa permen atau coklat atau apa supaya kalau hipoglikemi yang muncul bisa langsung dibatalkan aktivitas fisiknya. Kalau untuk durasi dan jenisnya kurang lebih masih sama. Oke, next. Pilar ketiga adalah pilar soal farmakologi atau pilar obat-obatan. Ini adalah rekomendasi Perkeni terbaru. Jadi biasanya kita lihat berdasarkan HbA1c-nya. HbA1c-nya itu di angka berapa. Targetnya nanti sebisa mungkin di bawah 7%. Walaupun kita lihat lagi orangnya. Mungkin setiap orang akan berbeda. Kalau orangnya HbA1c masih di bawah 7,5%, kita masih bisa pakai obat. Mungkin satu obat cukup. Kalau sudah di atas 7,5%, umumnya akan butuh 2 atau 3 obat bahkan. Dan kalau sudah lebih dari 9%, udah pasti akan butuh kombinasi obat atau bahkan sudah bisa dimulai insulin dari awal. Jadi kalau tiba-tiba nanti dapat HbA1c, Bapak Ibu nih, amit-amit HbA1c kok 10 gitu ya, kok berobat ke dokter cuma dapat obat 1. Nah, Bapak Ibu boleh coba tawar, dok, kok apa nggak dikombinasi aja ya dok ya, takutnya gulanya nggak turun-turun gitu misalnya. Pilihan obatnya seperti ini, kita next lagi, dan targetnya harus tercapai gula darah HbA1c 7% itu di bawah 3 bulan. Karena dalam 3 bulan itu komplikasi kan jalan terus, kita harapannya sih mengkat sebisa mungkin. Next. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Kadang-kadang dari guideline pun ada pertimbangannya. Apakah sudah ada penyakit jantungnya, apakah pasiennya sering hipoglikemi, apakah nggak kuat biaya, apakah berat badannya terlalu tinggi, itu semua ada pilihan-pilihan tertentu. Tetapi umumnya zaman sekarang yang paling ngetrend itu 2 biasanya, antara GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Dan ini juga 2 obat utama yang cukup direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan sindrom metabolik. Next. Nah, terus kapan perlu insulin? Kadang-kadang kok awal-awal ditawarin insulin aja ya. Tadi ya, awalnya apabila HbA1c awal sudah lebih dari 9%, masih lebih dari 7,5 walaupun sudah pakai 1 atau 2 obat, atau memang sudah ada kondisi krisis. Misalnya pasiennya ada ketoasidosis namanya ya, gulanya datang-datang 500, sesek-sesek. Nah, itu kadang-kadang kita sudah perlu pakai insulin. Atau misalnya pasiennya ada TBC, infeksi kronis, atau lagi hamil, umumnya itu salah satu indikasi insulin. Jadi jangan disalahin pasien ke dokternya kalau udah ditawarin insulin, karena memang kami ada ilmunya, kapan insulin itu sebaiknya kita tawarkan. Next lagi. Terus habis itu kapan kira-kira harus dipantau gula darahnya, tergantung seberapa bagus atau seberapa jelek gulanya. Kalau gulanya masih jelek, kadang-kadang malah dicek setiap hari dulu. Kadang-kadang setiap hari pun masih 3 kali sehari ngeceknya. Atau kadang kalau pakai insulinnya banyak, ada kadang-kadang ngeceknya sampai 7 kali sehari, itu juga ada. Tapi kalau gulanya sudah bagus, kadang-kadang saya pribadi menganjurkan ngecek minimal sekali seminggu aja. Atau minimal sekali seminggu untuk mengetahui aja gulanya tetap sudah terjaga atau belum. Next lagi, pada pasien diabetes intinya adalah HbA1c-nya yang ditargetkan. HbA1c-nya sebisa mungkin kurang dari 7. Dan kalau dilihat dari gulanya, kalau gula puasanya maunya di angka 80 sampai 130, dan gula 2 jamnya maunya kurang dari 180 atau minimal sekali di bawah 200. Oke, itu untuk sindrom metabolik tersering kedua yaitu diabetes. Nah, ketiga nih, kita masuk ke obesitas. Ini yang terakhir ya. Mungkin sedikit banyak
akan poinnya sama dengan hipertensi dan diabetes, jadi mungkin nanti akan ada beberapa yang kita lewatkan. Next slide. Next lagi. Next lagi. Jadi obesitas adalah kondisi penumpukan lemak akibat energi yang masuk tuh lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan. Katanya sampai sekarang itu angkanya 21,8% di tahun Next lagi, obesitas dilihat dari mana? Dilihat dari indeks massa tubuh atau IMT. Dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, atau dilihat dari lingkar perut, yaitu tadi angkanya 90 sampai atau 80 kalau pada wanita. Next lagi. Kurang lebih angka Indonesia itu agak berbeda dibandingkan angka-angka yang lain ya. Boleh di next slide. Jadi kalau misalnya angka lain itu IMT lebih dari 25 sudah dianggap obesitas, pedoman Indonesia yang tahun 2014 menganggap obesitas itu apabila dia di atas 27. Jadi angkanya agak berbeda. Sedangkan di atas 25 masih dianggap overweight. Next lagi. Penyebabnya apa? Faktor risikonya terutama memang bisa dari sisi lingkungan, dari sisi makanan, genetik, pengeluaran energinya, dan dari keseimbangan energinya. Pola makan seperti apa aja yang bisa mengakibatkan obesitas, yaitu apabila banyak makanan gorengan, berlemak atau manis-manis, sering makan porsi berlebihan, walaupun men-skip salah satu makanan misalnya, sering ngemil-ngemil, kurang makan sayur dan buah, atau makannya terlalu buru-buru gitu ya, makan cepat, nggak terlalu banyak diolah. Next, obesitas ini sama berbahayanya dengan diabetes dan hipertensi karena bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit, termasuk yang tadi, diabetes dan hipertensi pun menjadi penyebab, menjadi salah satu cikal bakalnya itu dari obesitas juga. Di next lagi. Oke, jadi bisa dilihat di situ, di saya slide-nya belum bergerak, maaf apa di saya agak-agak nge-lag. Jadi seperti yang tadi dibilang, obesitas ini penting dibahas karena obesitas merupakan stadium 1 dari sindrom KRM. Sehingga ketika kita bisa meng-cut obesitas, harapannya sih kita bisa meng-cut penyakit-penyakit itu supaya tidak berkembang lagi. Oke, sekarang, berarti sebelumnya, sorry. Prinsip pengelolaan obesitas. Nah, beberapa poin-poin pentingnya aja nih ya. Obesitas itu pada dasarnya adalah pengelolaannya sebagai sebuah maraton. Jadi kalau bukan sebagai sebuah sprint. Jadi prinsip utamanya adalah energi yang masuk itu harus lebih rendah dibandingkan yang dibutuhkan. Jadi makanan, dari sisi makanan itu harus dikurangin, dari sisi energi yang dikeluarkan itu juga harus lebih ditambah, dan yang paling penting itu adalah dilakukan sepanjang kehidupan. Yang tadi, yaitu sebagai jangka panjang, bukan sebagai target jangka pendek. Kalau orang nge-sprint itu cepet nyampe-nya ke sana, ih keren banget gitu ya, kok dia tiba-tiba kurus. Tapi habis itu kalau dia cuma jalanin 1-2 bulan, dia akan obesitas lagi. Tapi apabila dia menjalankan pelan-pelan, turunnya pelan-pelan tapi konsisten, dia umumnya lebih sustain atau akan lebih bisa bertahan. Oke, next lagi. Maka yang dianjurkan adalah penurunan berat badan pelan-pelan aja. Boleh setengah sampai 1 kilo aja dalam waktu 1 minggu asal konsisten dan benar-benar dilakukan terus-menerus. Dan yang ditargetkan adalah penurunan massa lemaknya, bukan massa ototnya atau cairannya. Dan yang salah satu yang cukup penting adalah pengendalian emosi makan. Kadang-kadang orang itu nggak lapar, tapi lihat sebelahnya makan, pengen makan. Atau lagi marah-marah gitu ya, marah-marah sama bosnya gitu ya. Aduh, dimarahin nih, pengen makan, biar melupakan dimarahinnya. Itu juga kadang-kadang akan mengakibatkan obesitas. Oke, sehingga kita next lagi. Sehingga pengelolaannya, yang paling penting pertama pasti dari pola makan. Jadi dari kebutuhan kalorinya dikurangi 500 sampai 1000 kalori, nanti dihitung-hitung sama gizi, dan sebisa mungkin mengurangi konsumsi karbohidrat kompleks, nasi, roti, dan menghindari konsumsi karbohidrat sederhana. Kalau tadi dikurangi, nasi, roti dikurangin, ini dihindarin, gula pasir, gula merah, semua yang manis-manis itu dihindarin. Yang lemak-lemak juga dikurangin, dan selain itu makan sayur dan buah lebih banyak, dan sebisa mungkin aktivitasnya seperti sebaik mungkin. Next lagi, makannya yang diperbolehkan untuk bumbu-bumbuan yaitu 4 sendok makan gula maksimal, 1 sendok teh garam maksimal, dan 5 sendok makan minyak maksimal. Itu adalah yang direkomendasikan dengan pola makan model T. Ya kurang lebih, kalau piring makannya, porsi makannya sama lah kurang lebih ya. Next, kita masuk ke mitos atau fakta terakhir. Saya pikir waktu saya juga makin menipis.
yaitu terapi obesitas apakah dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan penurun berat badan. Nah, mitos atau fakta nih kira-kira nih. Mitos atau fakta terakhir, kira-kira kita lihat antusiasmenya ya, masih pada bangun gak nih? Atau udah Oke, gitu ya? variasi ya, Dok. Ya, mitos atau fakta nih kira-kira nih, apakah mengobatin obesitas tuh bisa pakai obat-obat minum? Atau yang obat-obat buat nurunin berat badan? Atau nggak apa-apa lah kita sambil next aja, kita sambil jalan ya. Oke, next. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita akan sering melihat iklan-iklan seperti ini. Turun 1-3 kg satu malam, tidak ada satupun customer yang gagal. Kalau gagal, balik 100%, gitu-gitulah ya. Tidak ada side effect, tidak perlu diet, tidak perlu olahraga, tidak perlu coach, gitu ya. Apakah obat-obatan ini yang dianjurkan? Tentu tidak ya. Obat-obatan yang dianjurkan seperti apa? Nah, kita lihat dari sisi keilmuan. Jadi, biasanya kita akan memberikan obat-obatan pada pasien-pasien yang IMT-nya lebih dari 27 yang sudah memiliki obesity related complications. Atau IMT-nya sudah lebih dari 30 dan umumnya nanti kita lihat apakah dia ada tanda-tanda prediabetes, diabetes atau penyakit kardiovaskular dan apakah dia sudah ada masalah-masalah psikologisnya misalnya craving nanti obatnya kita tentukan. Dan yang paling penting obat-obatan ini hanya sebagai pendamping untuk diet dan juga aktivitas fisik. Kalau diet dan aktivitas fisik tidak dilakukan, hanya mengandalkan obat-obatan, dijamin pasti nggak akan turun berat badannya. Next lagi, ini adalah pilihan obat-obatannya. Obat-obatannya cukup banyak, bisa bekerja di berbagai tempat, bisa bekerja di otak, menahan pusat nafsu makan. Next lagi, sorry. Atau bisa di pankreas ataupun di usus, mencegah penyerapan-penyerapan dan lain-lain. Itu misalnya, tapi tentu harus diingat bahwa obat-obatan ini bukan tanpa efek samping, sehingga harus diberikan dengan baik oleh dokter dengan pertimbangan yang baik. Kalau dengan obat pun tetap tidak mempan, cara lain adalah dengan pembedahan atau bariatric surgery, bisa dilakukan apabila IMT-nya sudah lebih dari 40, atau lebih dari 35, atau lebih dari 30, tapi sudah gagal dengan obat-obatan. Next, sehingga yang paling penting berikutnya adalah pencegahan. Pencegahannya tentu dengan gaya hidup yang baik, dengan menjaga makan yang baik, aktivitas fisik yang baik, nggak ngerokok, aktivitas istirahat yang cukup, dan mengendalikan stres, serta mengontrol atau memantau lingkar perut. Next lagi, tidak hanya pada dewasa, obesitas juga sebaiknya kita cegah pada anak-anak kita. Jadi pada bayi dan balita, kalau udah mulai kegemukan jangan dibilang gemoy. Itu lama-lama kalau nggak dijaga itu menjadi penyakit. Karena tentu nanti kalau dia udah gede, dia punya utang untuk menurunkan berat badan. Sehingga itu jadi tugas kita juga nih, buat jaga kesehatan diri kita dan jaga keluarga kita juga, termasuk orang tua kita yang udah lansia, itu juga jangan sampai obesitas juga. Sebisa mungkin tetap disuruh aktivitas fisik dan tambah makanan terutama yang sumbernya dari kalsium. Oke, poin terakhir ini sebagai sebuah kesimpulan. Jadi gimana nih ngobatin sindrom kardiovaskular renal metabolik atau KRM? Kita next lagi. Pada dasarnya, seperti tadi saya bilang, walaupun namanya sudah sindrom KRM, tidak ada satupun obat yang bisa diberikan dan langsung mengobati sindrom KRM keseluruhan. Pada dasarnya sindrom KRM ini dibuat untuk mengubah paradigma kita untuk mencari tahu teman-temannya. Jadi misalnya sudah kena diabetes, harus dicari lagi apakah pasien ini sudah kena jantung atau tidak, atau sudah kena ginjal atau tidak. Karena tadi masing-masing itu akan saling menarik teman-temannya, saling menarik untuk bisa terjadi gitu ya. Sedangkan kalau untuk pengobatannya nanti tergantung stadiumnya dan umumnya akan kembali lagi ke kondisi masing-masing pasien. Pasiennya sindrom KRM-nya apa? Kalau hipertensi, diabetes, atau obesitas ya sesuai tadi. Kalau ternyata dia ada kolesterol, ya maka dikasih obat-obatan kolesterol. Atau trigliseridnya yang tinggi, dikasih obat-obat trigliserid. Kita bisa lihat ya di stadium 2 misalnya. Atau pada penyakit ginjal, umumnya bisa diberikan SGLT2 inhibitor, atau dikasih obat-obatan S inhibitor untuk pasien yang sudah mulai ada protein urin. Kalau misalnya sudah stadium 3, ya nanti tergantung. Kalau sudah kenanya ke jantung, perlu dikasih pengencer darah, aspirat gitu misalnya, dan lain-lain. Oke, next lagi. Kalau misalnya dia sudah kena stadium terakhir banget, stadium 4, maka semuanya itu harus diobatin, termasuk pada komplikasinya yang sudah terjadi.
kita bisa lihat gambaran atasnya itu kurang lebih sama, tapi gambaran bawahnya tuh yang berbeda. Pada gagal jantung, umumnya nanti ada obat-obatan yang dianjurkan, termasuk SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, pengobatan-pengobatan gula, dan lain sebagainya. Maka saya tutup dengan sebuah kesimpulan, sindrom KRM masih menjadi ancaman kesehatan yang signifikan di masa kini, dan kita perlu adanya pemahaman, kewaspadaan, dan penata laksanaan yang adekuat, termasuk terutama untuk hipertensi, diabetes mellitus, dan juga obesitas. Saya lihat waktu saya agak berlebih sedikit, mohon maaf, tapi semoga sih kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC ya. Terima kasih. Baik, thank you. Kita berikan aplaus untuk Dr. Lutfi ya, sampaikan so people. Nah, terima kasih Dr. Lutfi atas pemaparan yang sangat informatif dan juga mencerahkan ya. Jadi banyak mitos-mitos fakta yang mungkin kita sering dengar gitu ya. Banyak sekali wawasan yang kita dapat hari ini dan penting kayaknya dari tadi ya dok, jaga kesehatan agar tidak terkena sindrom metabolik gitu ya. Karena banyak faktor risiko yang mungkin perlu kita waspadai. Nah, so people, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin sambil di chat dulu di sana saya mungkin ingin tanya langsung nih dengan dokter nih. Kebetulan mama saya juga diabetes dok, DM dok gitu ya. Jadi usianya udah 70 nih dok nih gitu ya. Jadi memang rada susah nih kalau diedukasi. Ayo mah makan yang lebih baik gitu ya, olahraga susah sekali gitu dok. Nah, sudah dibuktikan juga mungkin juga masuk sindrom metabolik karena tingkat kenyangnya juga cukup melebihi tadi yang disampaikan dokter nih. Nah, sebenarnya terapi apa ya dok yang mungkin bisa dilakukan untuk mereka yang sudah lanjut usia ini dengan kondisi-kondisi yang mungkin dokter juga udah banyak pasien ya, yang usia seperti itu dan susah nih kita mengedukasinya. Apa dahulu sih dok yang sebenarnya bisa kita lakukan dok? Sembari kita pasti memberikan contoh ya kepada orang tua atau orang-orang kita. Seperti apa dok? Boleh dibantu dok sarannya dok? Oke. Ya, jadi ini ya sebuah privilege untuk bertanya pertama juga sekalian ya. Jadi kalau misalnya kita sulit mengontrol dari sisi diet dan dari sisi aktivitas fisik, umumnya diet dan aktivitas fisik itu sangat mengandalkan kemauan pribadi ya, karena motivasinya pun harus kuat biasanya. Kadang-kadang ada masa-masa di mana yang menjadi motivasi adalah sebuah kejadian-kejadian mengerikan misalnya yang terjadi pada sekitar. Taruhlah, tetangga tuh habis kena serangan jantung tuh dia diabetes juga gitu ya misalnya. Atau teman mainnya tiba-tiba tiba-tiba cuci darah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang bisa diberikan menjadi sebuah motivasi. Nih, ibu nggak mau kan kayak yang lain-lain tuh sebenarnya ibu nih belum sampai ke sana, harus dicegah lah jangan sampai ke sana gitu ya. Tapi memang cukup dipahami lah. Kadang-kadang ya orang-orang lanjut usia tuh kadang-kadang memiliki pemahamannya sendiri. Enggak kok zaman ibu udah nggak gitu, udah pada sehat-sehat aja gitu ya. Nah itu mungkin sudah waktunya untuk para dokter sih ya, untuk bisa memilihkan obat-obatan karena kadang-kadang kalau dari gaya hidup gak tercover memang dari obat-obatan. Beberapa perhatian untuk pasien-pasien lanjut usia adalah obat-obatan itu apabila diberikan seringkali menyebabkan gulanya terlalu rendah atau hipoglikemi. Itu juga perlu diwaspadai. Jadi seberapa sering pasien itu mengalami hipoglikemi sehingga obatnya itu juga disesuaikan. Jangan sampai gulanya ini rendah tapi gulanya kesannya normal tapi sering rendah. Itu juga kita nggak mau. Karena kadang-kadang gula rendah itu juga bisa fatal juga ya bagi lanjut usia. Itu yang pertama. Jadi ya dari sisi motivasi bisa dari mana aja, terutama dari peer group atau dari kejadian-kejadian yang lain. Yang kedua mungkin dari sisi obat-obatan, tetapi harus dipantau juga profil pasiennya seperti apa. Dan yang ketiga, yang tentu yang paling penting adalah pemantauannya ya jatuhnya. Jadi sebisa mungkin kalau memang sudah ada pasien diabetes di rumah, bisa mungkin punya alat cek gula darah tuh, minimal ngecek sekali seminggu lah gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan. Kadang-kadang tuh kalau misalnya dilihat gulanya 300, 400, kadang-kadang takut sendiri juga gitu ya. Jadi ya minimal dengan kita memantau, kita bisa lebih tahu dan kita motivasi. Ayolah Bu, ini gulanya nggak bagus-bagus loh Bu, ini udah waktunya nih berobat lagi, minum obat lagi, cek lagi, ini kok nggak bagus-bagus gitu misalnya. Mungkin gitu yang saya bisa bantu ya.
Thank you Dok, memang edukasinya harus bertahap ya Dok ya. Iya betul, Kadang harus juga pelan-pelan juga. beberapa lanjut usia juga udah mulai demensia ya Dok ya. Jadi rada sulit juga untuk kalau kita terlalu banyak ya memberikan edukasi atau contoh-contoh yang kadang mungkin malah sulit ya dipahami. Thank you Dokter Ya, untuk tanggapannya. Nah, Dokter biar kita lebih siap, interaktif, sama-sama. kita buka penanya ya Dok ya untuk langsung Hmm, berdiskusi atau bertanya langsung dengan dokter ya. Kita berikan oke. kesempatan pertama untuk yang raise hand Pak Nanang dari Jambi. Silahkan Pak Nanang bisa di open mic-nya dari Jambi, Dok. Kita ada 25 cabang, Dok. Jadi di sini juga ada cabang-cabang dari Hmm, Johor juga yang join. Silakan Pak Nanang oke, di oke, oke. open. Ya, halo, ya. Selamat siang Mbak Riri, jelas ya Mbak Riri? Boleh, silakan Dengar Pak, Bapak. silakan Pak. Ya, oke. Ya, selamat siang Pak Dr. Lutfi. Perkenalkan saya Nanang Pak, laki-laki, umur sudah 52 tahun. Mungkin saya tidak bertanya sih, Pak Dokter, cuma sharing saja ya mengenai sindrom metabolisme ini. Ya, jadi saya jadi percaya kalau ada ungkapan mengenai life begin at 40 gitu kan. Karena ternyata saat umur 40 itulah kita divonis tensi saya sudah tinggi, kolesterol, ada gula, seperti itu kan. Nah, saya juga sekarang ini juga ngikutin yang mitos atau fakta dari Dr. Tirta gitu ya, yang salah satunya juga membahas mengenai hal seperti ini. Dan yang tertarik memang di situ adalah penyakit atau sindrom metabolisme ini sebenarnya 10 tahun yang lalu itu kita melakukan apa saja, dan itu nanti akan muncul dampaknya di 10 tahun ke depan. Itu seperti itu. Nah ini ya sama yang kita alami dulu waktu umur 30 tahun kan sudah merasa sebagai laki-laki perkasa, makan apapun, wah kanteng gitu kan. Dan stamina kita juga masih istilahnya puncak-puncaknya. Ternyata begitu di umur 40, nah barulah kita mulai di situ. Mulai timbul penyakit-penyakit degeneratif tadi yang kaitannya dengan metabolisme. Kemudian ada satu hal lagi yang saya cukup apresiasi dengan adanya edukasi seperti ini yang dilakukan oleh para dokter seperti Pak Dr. Lutfi ini. Cuman apa saja sih langkah konkret dari pemerintah dalam hal ini untuk edukasi ke masyarakat luas supaya hal ini kan bisa menjadi preventif nih loh, kalau seandainya kalian melakukan hal-hal yang tidak sehat itu nanti 10 tahun ke depan impact-nya adalah sebagai begini. Karena jujur kalau kita sebagai masyarakat awam kayaknya edukasi seperti ini masih sangat kurang menyentuh gitu. Seperti itu Dokter. Itu saja, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Nanang sharingnya ya. Tadi betul nggak Dok, ini mitos atau faktanya Pak Nanang sampaikan life bikin at 40 ya Dok? Iya, betul ya. Jadi seperti yang dibilang ya. Jadi memang kadang-kadang ketika sudah terdiagnosis sebenarnya itu adalah buah dari proses yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di kurva diabetes lah gitu misalnya. Nah, diabetes itu ketika dia didiagnosis saja sebenarnya kan sudah mulai ada kerusakan dari pankreasnya itu berapa persen, 30% misalnya tadi ya. Termasuk juga dari hipertensi. Kadang-kadang memang karena rata-rata mereka itu nggak ada gejalanya, seperti yang tadi dibilang juga ya memang semua itu nggak berasa, kita masih berasa kuat dan lain-lain. Jadi ya kadang-kadang kita nggak benar-benar kelihatan lah ya. Itu juga yang pentingnya untuk medical check up karena pada penyakit-penyakit yang tidak bergejala ini satu-satunya andalan kita adalah ketika kita memeriksa jatuhnya. Kalau kita nggak periksa dengan tidak ada gejala kita nggak akan tahu. Itu juga pentingnya bagi perusahaan-perusahaan kalau misalnya kita kerja atau apa, atau kalau kita nggak kerja ya minimal kita pribadi cobalah periksa-periksa lah, minimal kalau setahun sekali kayaknya terlalu sering, 3 tahun sekali lah kalau misalnya sudah normal tetap kita periksa lagi supaya kita lebih aware sama kesehatan kita. Taruhlah nanti tiba-tiba gulanya udah mulai tinggi, nah tapi kita bisa tahu dan kita bisa manage ketika gula kita masih di level pre-diabetes misalnya, nggak tiba-tiba udah diabetes. Misalnya kayak gitu, itulah yang pentingnya. Tapi betul sekali poin Pak Nanang. Kadang-kadang kita sering ketemu pasien di poli datang-datang
kakinya udah luka-luka borok, ternyata pas dicek HbA1c udah 14 gitu ya. Nggak pernah cek gula sama sekali tuh, umurnya udah 50-an gitu ya. Ngomongnya, saya nggak pernah sakit sama sekali, tapi sebenarnya dia udah sakit, nggak mungkin tiba-tiba kakinya udah luka segitu lama gitu-gitu ya, dan pasti proses gulanya itu udah lama. Makanya pentingnya kita harus periksa sedini mungkin, sesering mungkin, even ketika kita merasa diri kita sehat. Gitu kurang lebih. Thank you dokter, thank you Pak Nanang. Nah, kita lanjut ke penanya berikut, boleh baca setelah itu baru kita masuk ke ini ya, ke chat ya. Di sini ada Pak Deden Komara, ada juga bertanya di chat. Mungkin bisa langsung disampaikan Pak Deden, bisa di open mic-nya, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Bu Rere. Terdengarkah suara saya, Bu Rere dan Dr. Lutfi? Terdengar Bapak, Iya. silakan Pak. Pak Deden, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan baiknya ini. Saya ingin bertanya, Dok. Saya kan penderita diabetes. Jadi 6 bulan lalu saya cek gula darah HbA1c-nya itu 8,9. 6 bulan kemudian, baru bulan kemarin saya cek lagi menjadi 7,8. Saat ini saya mengikuti anjuran Dokter Sri. Jadi setiap malam itu saya minum glimenpirid dan amlodipin. Dan kalau hipertensi saya normal menurut Dokter Sri. Lalu kalau malamnya terkadang saya minum glukofas yang 500 ml. Itu sudah saya lakukan selama 6 bulan ini, saya rutin minumnya. Nah, kemarin saya cek itu sudah turun gula darah saya menjadi 7,8. Nah, pertanyaan saya, dengan jarak waktu 6 bulan itu saya sudah mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Resepnya apakah itu baik, Dok, dengan turun selama 6 bulan dari 8,9 menjadi 7,8? Terima kasih, dokter. Baik, Pak Dadang ya. Itu ya atas nama Bapak Deden. Bapak Deden ya Pak ya, Bapak Deden. Oke, makasih banyak nih Pak Deden. Oke Pak, jadi sebenarnya kalau menurut saya setiap penurunan itu adalah sebuah pencapaian ya Pak ya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah pencapaian yang baik tentu. Jadi dengan HbA1c turun, tentu artinya rata-rata gula darah harian Bapak juga turun gitu Pak ya. Itu adalah angka yang baik. Apakah angka itu sudah mencapai target, Pak? Sebenarnya kadang-kadang kita harus lihat lagi nih, Pak Deden ini kita mau tetepin targetnya berapa. Apakah kita bisa pasang target ideal gitu di bawah 7,0 gitu misalnya. Biasa angka target ideal kita di bawah 7,0. Tapi kadang-kadang kita lihat orangnya juga, kalau misalnya kadang-kadang kok kayaknya udah kurang fit, atau kadang-kadang suka gula darahnya rendah. Nah, itu kita pasang target di bawah 7,5 kadang-kadang. Atau malah kalau misalnya udah di atas berumur banget gitu, kadang-kadang kita pasang di bawah 8. Jadi kalau untuk Pak Deden, menurut saya penurunannya udah lumayan Pak. Obat-obat boleh diteruskan lagi. Nanti kita pasang target lagi Pak. Kalau bisa sih kalau paling bagusnya di bawah 7 Pak, atau mendekati 7,0 lah gitu Pak untuk obat-obatan. Dan apakah kira-kira boleh dikurangin nggak ya atau gimana ya? Kadang-kadang kan pasien-pasien pada nanya gitu, dok kan HbA1c udah turun nih, obat-obatnya boleh dikurangin nggak? Sebenarnya kalau misalnya HbA1c belum mencapai di bawah 7,0, saran saya sih masih dilanjutkan dulu. Kadang-kadang kalau amit-amit nanti diperiksa ulang HbA1c 3 bulan lagi, kok tiba-tiba dia malah naik, justru kadang-kadang dosis obatnya masih perlu kita tambah lagi. Atau kadang-kadang kita malah perlu nambah obat gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya untuk pencapaian orang-orang itu bisa mencapai penurunan pasti ketika dia sudah berkomitmen. Jadi komitmen makannya baik, komitmen olahraganya ada, komitmen minum obatnya baik. Jadi penurunan itu sebenarnya menurut saya sebuah pencapaian Pak, dan patut diapresiasi. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama Pak ya. Cukup. Oke, boleh berkonsultasi lagi ya Pak Deden dengan dokter di klinik. Apakah mau dilanjutkan atau seperti apa seperti tadi saran dokter Lutfi ya. Baik, Bu Rere, kita lanjut. Thank you dok. Kita lanjut ke penanya di chat dok dari Ratna Dewi dok. Siang dok, gula HbA1c-nya 5,7 dok. Apakah bisa kembali normal tanpa minum metformin? Jadi sebenarnya sudah cukup rutin ya ini Mbak Ratna Dewi ya. Hanya dengan membatasi makanan tadi ya, pola hidup sehat tadi di makanan juga aktivitas fisik. Dan apakah efek samping metformin bila kita konsumsi dengan tujuan, apakah ada efeknya gitu ya dok?
tentang metformin tadi bila kita konsumsi dengan tujuan mengurangi berat badan. Jadi tetap dilanjutkan gitu ya Mbak Ratna Dewi ya. Dan tiga, apakah hipertensi dapat kembali normal? Jadi ada beberapa pertanyaan nih dok. Mungkin yang pertama dulu ya terkait terima kasih Ibu Ratna Dewi. Jadi yang pertama ya Bu ya, jadi sebenarnya kalaupun HbA1c sudah tercapai, yang kondisi yang paling penting adalah kondisi gula darahnya terkontrol, kondisi HbA1c tercapai. Kadang-kadang kalau misalnya tercapainya harus dengan obat-obatan, ketika dia dilepas obat dia nanti tinggi lagi, berarti mau nggak mau memang masih pakai obat-obatan. Tetapi apa memang dia sudah tidak pakai obat lagi, dijaga banget dari gaya hidup, dari makanan, dari aktivitas fisik, dan tercapai HbA1c stabil, itu sah Bu, nggak pakai obat, nggak apa-apa. Kita sebutnya diabetes mellitus terkontrol diet. Jadi dia sudah kena diabetes, tetapi dengan diet saja dia sudah cukup terkontrol gitu. Jadi itu bisa nggak pakai obat, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi lagi-lagi PR-nya adalah komitmennya harus dijaga. Karena kalau komitmennya tiba-tiba longgar, tiba-tiba loose lagi, dia akan. Yang kedua, apabila metformin diteruskan, dengan yang kedua untuk membatasi makanan aktivitas fisik tadi dok, apakah metforminnya itu ada tujuannya untuk mengurangi berat badan nggak dok? Gimana? Maaf. Jadi dia sudah membatasi makanan dan juga aktivitas fisik dok, tapi dia mempertanyakan apakah efek samping metforminnya dok, Iya betul. juga terkait mengurangi berat badan juga dok. Oke, jadi sifat obat-obatan gula tuh berbeda-beda ya. Sebenarnya ada beberapa obat-obatan yang memang caranya cenderung meningkatkan berat badan. Misalnya jenis-jenis golongan glimepirid, pioglitason itu sebenarnya meningkatkan berat badan, termasuk insulin. Ada beberapa obat-obatan yang memang profilnya bisa menurunkan berat badan, termasuk ya, tapi itu umumnya obat-obatan yang relatif baru. SGLT2 inhibitor yang tadi GLP-1 reseptor agonis itu rata-rata bisa membuat berat badan relatif turun. Nah, metformin itu adalah tipe obat yang efek ke berat badan itu lebih ke netral. Kadang-kadang ada juga sih orang-orang yang mencoba menggunakan metformin untuk menurunkan berat badan. Tapi dari sisi efek obatnya, dari sisi farmakologi obatnya, sebenarnya dia efek ke berat badannya netral. Sehingga kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, sebenarnya metformin itu bukan pilihan yang benar-benar tepat ya. Kadang-kadang kita pakainya harus yang tadi, GLP-1 reseptor agonis biasanya. Tapi kadang-kadang itu pemberiannya disuntik. Sekali seminggu kadang-kadang. Itu yang dianjurkan. Apabila memang terutama pasiennya dengan penderita diabetes atau minimal prediabetes. Pertanyaan ketiga, apakah hipertensi dapat kembali normal tanpa obat-obatan? Bisa Bu, tetap bisa. Jadi asalkan memang prinsipnya sama. Semua itu yang kita harapkan adalah kadar kondisi terkendalinya. Kalau terkendalinya bisa nggak pakai obat-obatan, bisa dengan yang tadi, mengatur gaya hidup aja, ngurangin garam, banyak makan sayur buah, nambah aktivitas fisik, kalau dulu ngerokok nggak ngerokok, berat badannya diturunin. Kalau dengan itu tekanan darahnya bisa stabil tercapai target, taruhlah target kita pasang kurang dari 140/90, itu cukup, nggak usah pakai obat juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya sebelumnya pakai obat-obatan, boleh dicoba diturunin dosis obatnya atau dijarangin minum obatnya. Apakah dia terkendali mau coba di stop obatnya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Baik, thank you dok. Semoga menjawab ya Mbak Ratna Dewi ya. Kita karena waktunya tinggal 15 menit lagi, dokter juga ada acara. Kita lanjut aja baca dulu penanya di chat lagi ya dok, dari Octavia, ini dari tim compliance dok. Yang dok mau tanya terkait tekanan darah dok, yang rendah, ini tadi kan tinggi ya dok, ini tekanan darah rendah nih. Tekanan rendah memiliki resiko penyakit berbahaya sama dengan orang yang memiliki tekanan darah tinggi dok. Oke, jadi kalau tekanan darah rendah itu sebenarnya tergantung nanti dia serendah apa. Nah, dan tekanan darah yang rendah itu biasanya kita lihat dua. Pertama itu dia apakah terjadi memang tiba-tiba secara akut gitu ya, atau memang dia sudah kronik, memang sudah baseline-nya dia segitu. Kalau misalnya dia terjadi akut, umumnya itu terjadi pada pasien-pasien yang memang lagi kurang cairan. Kurang cairan itu bisa penyakit, misalnya dia lagi ada mual-mual, muntah-muntah, ada diare-diare, itu tekanan darahnya akan rendah. Nah, itu jenis tekanan darah yang berbahaya. Nah, tekanan darah rendah yang berbahaya karena itu adalah kondisi kekurangan cairan yang harus diatasi dengan menambah cairan misalnya, atau dengan mengobati penyakitnya. Tetapi kalau misalnya tekanan darahnya itu sebuah kondisi yang berlangsung kronik atau memang sudah
sudah memang dia sehari-harinya dari dia kecil memang segitu-segitu aja gitu ya tensinya. Ada orang yang tensinya 80/60 segitu-segitu aja, tapi dia anteng-anteng aja gitu ya. Itu sebenarnya nggak berbahaya sepanjang itu terjadi kronik gitu ya. Memang sudah segitu dan memang badannya sudah beradaptasi dan tidak bermasalah dengan tekanan darah segitu. Salah satu clue utamanya adalah kadang-kadang kita lihat dari nadinya. Kalau tekanan darahnya rendah dan nadinya tinggi, umumnya itu biasanya sinyal tubuh untuk meningkatkan detak jantungnya supaya bisa menjaga sirkulasi darahnya tetap stabil. Jadi walaupun tekanan darahnya rendah, diakalin dengan cara meningkatkan detak jantung. Jadi kalau sampai tekanan darah rendah tapi detak jantungnya naik, itu umumnya berbahaya. Yang kedua dari selain akut atau kronik, nadinya tinggi, nadinya naik atau tidak, kayak tadi dia itu berkeluhan atau tidak. Kalau dia berkeluhan, umumnya kita anggap itu berbahaya, gitu ya. Misalnya dengan tekanan darah rendah ini dia sering sampai pingsan, misalnya, atau sering sampai itu berbahaya dan bisa jadi tanda penyakit. Apakah itu merupakan tanda-tanda penyakit metabolik atau tidak? Umumnya lebih sering berkaitan dengan penyakit-penyakit endokrin atau penyakit-penyakit berkaitan dengan hormon. Karena kadang-kadang pengaturan tekanan darah itu diatur oleh hormon-hormon tertentu, misalnya oleh hormon kortisol. Kadang-kadang kalau kondisi hipokortisol atau kadar kortisolnya rendah, itu kadang-kadang terjadi kondisi medis namanya insufisiensi adrenal atau ada masalah dengan pengaturan hormon anak ginjalnya sehingga tekanan darahnya rendah. Nah, kita tahunya gimana dok? Nah itu udah PR dokternya sih buat menentukan tekanan darah rendah ini apakah aman atau tidak, tapi clue-nya umumnya kita bisa lihat dari poin-poin yang tadi. Thank you dok, penjelasannya lengkap sekali nih. Pertanyaannya ya, singkat tapi penjelasannya panjang nih dok. Semoga Iya menjawab ya benar. Mbak Okta, jadi biar nggak salah pemahaman ya, jadi dokter menjelaskan dalam berbagai aspek tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Teresia Romauli dari Ligel. Dokter, saya mau tanya nih dulu pertanyaan kasus pada perempuan dok. Gimana sebelum hamil tensinya normal, namun ketika masuk hamil trimester ketiga nih ya, TM itu trimester ketiga kali ya, tensinya makin tinggi bahkan mungkin di diagnosa ya, ini preeklamsi sehingga harus segera melahirkan. Namun setelah selesai melahirkan, tensinya malah cenderung nggak turun nih, nggak kayak yang pertama nih dok, nggak normal tadi ya. Apakah ada terapi atau cara pengobatan untuk kondisi seperti ini? Yang mana kan masih proses menyusui ya dok, yang tidak mengganggu juga proses menyusui ibu kepada anaknya. Mohon dibantu jawab dok, pertanyaan ini. Oke, siap. Ini atas nama Ibu Teresia Roma ya? Iya, yang tadi Ibu Octavia. Oke, makasih juga Ibu. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini sifatnya mirip seperti diabetes mellitus gestasional. Jadi preeklamsia itu kurang lebih mirip. Jadi pasien itu awalnya normal, tetapi tiba-tiba mendekati kehamilan dia memiliki kondisi keracunan kehamilan dalam tanda kutip preeklamsi. Nah, kondisi preeklamsi ini memang betul. Jadi karena kehamilan itu mengubah kondisi pembuluh darah di dalam badan karena harus diubah untuk mengatur sedemikian rupa sirkulasi darah ke janinnya gitu ya. Kadang-kadang memang bisa menjadi kondisi preeklamsi. Kondisi preeklamsi ini erat sekali kaitannya dengan tekanan darah tinggi dan umumnya dia itu akan diselesaikan dengan adanya pengeluaran janin. Jadi asalkan janinnya sudah lahir, maka kondisi keracunannya harusnya udah nggak ada. Tapi kadang-kadang memang kondisi ini tidak selamanya akan full resolve dengan adanya persalinan. Jadi kadang-kadang preeklamsi itu bisa menjadi sebuah faktor risiko untuk terjadinya darah tinggi. Jadi memang itu menjadi salah satu faktor risiko tambahan lah ya bagi wanita. Apakah siasat yang bisa dilakukan? Siasat yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol tekanan darahnya. Sebisa mungkin dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu memang kita akan aturkan obat-obatan yang aman untuk hamil dan persalinan termasuk menyusui. Umumnya time frame utama adalah 3-6 bulan pertama setelah persalinan. Sebisa mungkin itu adalah golden period, tensinya harus diatur sedemikian rupa sebagus mungkin, supaya nanti dia tidak berlanjut menjadi hipertensi kronis. Kalau nanti tiba-tiba udah lewat dari 3-6 bulan itu memang tensinya cenderung masih tinggi terus, memang umumnya nanti dia akan menjadi hipertensi. Jadi harus hati-hati juga, karena faktor risikonya sudah bertambah dengan adanya preeklamsi,
sebisa mungkin memang dalam 3-6 bulan pertama, walaupun lagi capek-capeknya nyusuin ya, lagi seneng-seneng ngurus anak, sebisa mungkin tetap harus kontrol juga tekanan darahnya supaya nggak berkelanjutan ke depannya lah gitu ya. Atau minimal sekali beli alat tensi di rumah, kalau nggak sempat kontrol, minimal ngukur-ngukur tensi lah di rumah. Kalau tensinya masih cenderung tinggi, menurut saya sih sebaiknya tetap berobat dulu lah, minimal sebulan sekali. Gitu Ibu Semoga Teresia, semoga terjawab bisa ya, membantu Pak Ibu. untuk kondisinya, atau ada yang ingin disampaikan kondisi terakhir? Sudah cukup? Cukup, Mbak Rere. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yohana Pasca, Dok. Apakah penderita hipertensi, Dok, dan pernah mengalami stroke ringan dapat menyebabkan sesak napas dan juga pegal sendi? Jadi mungkin yang dialami kondisinya ya. Jika cek darah dan paru masih kategori aman, Dok, menurut dokter. Lalu selain rokok, jadi pertanyaan tadi ya, Dok ya, mengenai stroke ringan juga ya. Yang kedua, selain rokok, Dok, ada faktor lain juga enggak yang memperparah mungkin maksudnya ya, hipertensi dan stroke tadi? Oke, jadi kalau untuk kondisi sesak napas dari tekanan darah tinggi, kalau misalnya sesak napas cukup banyak ya. Salah satu yang harus kita pertimbangkan, terutama yang gawat-gawat lah, yang bahaya-bahaya ya, terutama dari jantung, paru, sama ginjal. Kira-kira apakah ada masalah-masalah ke situ atau tidak gitu ya. Kalau misalnya parunya sudah dicek aman, ya syukur berarti. Kalau dicek darah aman, syukur berarti. Semoga darahnya itu sudah termasuk ke fungsi ginjal. Karena itu harus dilihat apakah ginjalnya aman atau tidak. Terutama dilihat dari ureum dan kreatininnya. Kalau misalnya ginjalnya aman, parunya aman, terutama dilihat dari jantungnya. Apakah jantungnya ada masalah atau tidak. Mungkin kalau misalnya sudah pernah ronsen, sudah pernah EKG masih normal, masih sesek-sesek, boleh sampai dilakukan USG jantung misalnya, atau di echo, itu juga boleh. Kalau pegal-pegal sendi, apakah terkait sama stroke ringan? Sebenarnya lebih ke apakah pada saat stroke ringan itu terjadi kelemahan motorik ya, atau apakah ada misalnya lemas sebelah, sempat ada lemas sebelah tapi habis itu sembuh lagi gitu misalnya ya. Karena kadang-kadang kondisi kelemahan-kelemahan itu bisa berakibat ke kondisi-kondisi pegal sendi yang kedepannya gitu sebenarnya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kelemahan motorik, seharusnya sih tidak begitu berkaitan dengan hipertensinya atau dengan riwayat stroke ringannya. Kalau pertanyaan kedua tadi, selain rokok, apakah ada faktor lain juga? Sebenarnya cukup banyak faktornya, Bu. Baik dari sisi genetiknya, dari sisi gaya hidup yang tadi ya, lagi-lagi akan saya ulang-ulang, dari sisi makanannya, garamnya, aktivitas fisiknya, alkohol, dan juga dari sisi stres, Bu. Stres, apakah ada kondisi stres berkepanjangan lah ya, gitu ya. Kalau misalnya semua itu faktor-faktor yang sudah dipinggirkan, maka umumnya sih harusnya sudah mulai terkontrol lah gitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu Ibu Johanna. Semoga sih bisa membantu menjelaskan. Semoga membantu ya menjelaskan tentang tadi sesak napasnya dan pegal sendi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Mbak Magdalena. Izin bertanya, Dok, apakah ada tips menyikapi rasa lapar berlebih? Yang positif maksudnya lapar berlebih gitu ya, atau memang afirmasi saja nih bahwa bisa dilakukan cara mengelola lapar yang baik, terutama di malam hari. Tips mengatasi rasa lapar berlebih, Dok, karena udah mau menjelang malam nih ya, Mbak Mahda ya. Iya, Bu Magda, terima kasih Bu. Malah kadang-kadang tuh, kadang-kadang orang-orang tuh malah pengen, bawaannya malah nggak pengen makan ya. Jadi kadang-kadang beda-beda ya. Ada orang yang, aduh gimana ya caranya biar lapar gitu ya. Tapi kali ini gimana caranya biar nggak lapar ya. Jadi sebenarnya beberapa tips dan trik itu adalah dengan cara mengonsumsi lebih banyak makanan-makanan berserat sih ya Bu ya sebenarnya ya. Makanan-makanan sayuran, buah-buahan itu sebenarnya diolah di dalam badan itu lebih lama. Dan dia itu akan berada lebih lama juga di dalam badan. Sehingga rasa lapar itu akan lebih tertekan. Berbeda ketika yang dimakan itu jenis-jenis lauk-lauk gitu ya, daging-dagingan, ikan, ayam, atau apa, umumnya itu dicernanya lebih cepat di dalam pencernaan. Sehingga kalau kita pengen mengurangi rasa laparnya, sebenarnya sebisa mungkin kita atur tuh makanannya lagi. Bagaimana caranya kita memilih makanan-makanan yang mencegah rasa laparnya itu lebih lambat.
Atau kadang-kadang kalau misalnya kita mau coba mengurangi rasa laparnya gitu, kita nggak terlalu doyan sayur-sayuran atau apa, kadang-kadang kita bisa menyiasati dengan cara menambah minuman-minuman serat. Kadang-kadang kan banyak nih ya sekarang minuman-minuman fiber ya, atau kadang-kadang yang udah bentuk oat atau apa, itu kadang-kadang bisa mencegah, membuat kita rasa laparnya lebih jarang. Afirmasi tentu penting, jadi selain dari sisi kita mengatur makan, mengatur mental itu juga salah satu yang cukup penting. Karena yang tadi ya, kadang-kadang obesitas itu datangnya dari sisi emosi makan, bukan dari kita udah ngatur makannya, maunya jenisnya ini, udah dibantu aturin orang lain, udah sempet konseling ke gizi udah bantu atur. Tapi kadang-kadang emosi makannya itulah yang kurang bisa terkontrol. Kadang-kadang kalau sesulit itu kita mengontrol emosi makannya, kadang-kadang kita bisa bantu dengan sesi konseling. Jadi sesi konseling baik dari sisi gizi atau bahkan kalau mau tambah ke sesi psikolog atau sisi psikiatri, kadang-kadang kalau segitu dibutuhkannya pun kadang-kadang juga bisa membantu lah gitu kurang lebih ya. Kurang Baik, lebih gitu Ibu terima Magda, kasih. semoga bisa membantu. Thank you Mama Dea untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mark Anthony atau dari Marco. Selamat siang dokter, mau tanya, seringkali banyak orang yang merasa sehat, nggak punya gejala tadi ya, seperti yang disampaikan dokter tadi ya, tapi Betul. ternyata kemungkinan memiliki sindrom metabolik nih. Apa yang bisa dilakukan secara mandiri untuk tahu apakah kita kelompok yang berisiko tinggi, dan apa yang membuat kondisi ini berbahaya jika tidak ditangani sejak dini? Mungkin secara summarize aja ya dok ya tadi. Oke, yang nggak sudah apa-apa. Ini dimateri jatuhnya kita dokter ya. emphasize lagi aja, jadi kita Betul, ulang silakan kembali dokter. buat Bapak Mark. Jadi intinya adalah, walaupun kita sehat, belum tentu kita tidak ada penyakitnya. Belum tentu kita tidak ada hipertensi, belum tentu kita tidak ada diabetes. Sehingga poin utamanya adalah periksalah sesering yang kita bisa. Minimal sekali setahun sekali, kalau misalnya nggak bisa minimal 3 tahun sekali. Minimal dari medical check up kantor atau medical check up pribadi. Nah, kenapa kita harus periksa ini, terutama kalau misalnya memang kelompok risiko tinggi ya, misalnya punya riwayat keluarga darah tinggi, diabetes, atau misalnya sudah mulai ada overweight, itu sebaiknya juga lebih sering lah diperiksa mandirinya. Kenapa harus lebih sering? Karena yang tadi, karena umumnya penyakit-penyakit itu ketika sudah terdiagnosis sebenarnya prosesnya itu sudah berjalan dan prosesnya itu sudah bisa saja ternyata sudah ada komplikasi dini lah ya. Sebenarnya sudah ada masalah-masalah jantung awal, sudah ada masalah ginjal awal, tapi umumnya belum terdeteksi karena belum ada gejala. Sehingga memang ketika kita sudah tahu, oh ternyata saya sudah masuk prediabetes nih, sebenarnya itu adalah gerbang awal kita untuk lebih aware lagi, supaya kita nggak nyampe ke komplikasi-komplikasi. Itu palingan Bapak Mark. Oke, bagaimana Marco sudah terjawab ya, ada diemphasize kembali dengan manggilnya Bapak Marka ya jadinya. Marco. Iya, betul. Oke. Siap. Oke. Dokter, ini kita sudah di 345. Gitu, apakah bisa dilanjutkan? Masih ada 2 pertanyaan lagi atau nanti 2 dijawab dengan dokter? 2 pertanyaan nggak apa-apa, kita selesaiin aja. Oke, kita selesaikan ya, Dok. Saya appreciate aja buat yang masih bergabung ya. Nggak apa-apa, kita selesaiin mungkin, tapi saya jawab lebih singkat ya. Siap, Dok. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Dian Rahayu, Dok, terkait pemaparan dokter terkait sindrom metabolik, apakah menyebabkan PCOS, Dok? Dan apakah faktor yang memicu trigliserid meningkat? Itu Dok, 2. Mungkin bisa dijawab. Oke, jadi Ibu Dian. PCOS itu sendiri polycystic ovarium syndrome ya sebenarnya ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari studinya mereka berhubungan, terutama hubungan paling eratnya utamanya dengan diabetes dan obesitas. Jadi memang PCOS itu sendiri dengan mengontrol profil metaboliknya, sebenarnya itu salah satu terapi utama dari Obgyn juga pasti akan di-refer ke penyakit dalam, terutama kalau memang udah ketahuan sindrom metaboliknya ada lah gitu ya. Jadi memang akan berkaitan. Yang kedua, untuk trigliserid meningkat itu biasanya kaitannya 2. Antara pertama tetap dari makanan tinggi lemak sehingga kolesterolnya juga meningkat. Kolesterolnya ini bisa jadi memang tergantung orangnya, ada yang kolesterolnya LDL-nya naik, ada juga yang trigliseridnya yang meningkat. Tapi ada juga sebuah kondisi genetik lah ya kita anggap, atau kerentanan genetik namanya familial hypertriglyceridemia. Jadi memang dia
kolesterolnya bagus-bagus aja, kolesterol total LDL-nya semua bagus, tapi trigliseridnya tiba-tiba 1000 gitu ya, itu juga ada. Itu umumnya faktor genetik, dan itu tetap perlu obat-obatan. Sehingga yang paling sering sih 2 itu, dari makanan, ya tentu diimbangin ya, apakah pembakarannya cukup atau tidak dengan aktivitas fisiknya, dan dari sisi genetiknya. Palingan gitu jatuhnya. Terima kasih Ya. dokter, sudah terjawab. Pertanyaan terakhir dari Markus, dok. Dokter, apakah konsumsi alkohol dapat menderita sindrom metabolik, dok? Karena tadi kayaknya nggak disinggung gitu ya. Karena jika dilihat dari garis keturunan, tidak ada dok keluarga yang diabetes, bahkan darah tinggi, atau mungkinkah dari obat-obatan atau makanan yang sering dikonsumsi dapat berpengaruh timbulnya sindrom metabolik, dok? Gitu. Jadi riwayatnya nggak ada, dok. Tapi Markus, mungkin ini ada beberapa, mungkin ada ini konsumsi alkohol bagaimana, dok? Memicu ke sana kah dengan sindrom metabolik? Jadi alkohol sendiri ada, tetap berkaitan, terutama dengan darah tinggi dan dari diabetes itu dan dari obesitas, tiga-tiganya pun alkohol itu menjadi faktor risiko. Memang bukan yang utama ya, tidak dijadikan utama mungkin karena pola gaya hidup Indonesia ya, yang sebenarnya bukan pola alkohol. Tetapi di luar sana, di Eropa, Amerika yang konsumsi alkoholnya tinggi, mereka menjadi faktor risiko utama. Jadi tentu ketika kita orang Indonesia yang ke barat-baratan misalnya yang memang suka alkohol, ya itu menjadi faktor risiko gitu misalnya. Jadi tetap harus diwaspadai juga. Memang ada batasannya kalau nggak salah di laki-laki itu 20 gram per hari per minggu, kalau saya nggak salah itu alkohol maksimal yang dianggap aman, lebih dari itu sih dianggap berbahaya. Dari sisi makanan atau obat-obatan sebenarnya juga akan berpengaruh ke sindrom metaboliknya, terutama konsumsi obat-obatan yang belum jelas isinya apa. Ternyata misalnya ada steroidnya gitu, dibilang minum obat herbal nih, ternyata herbalnya herbal steroid, itu juga bisa meningkatkan diabetes dan juga hipertensi. Umumnya, untungnya kalau Soho kan yang saya tahu bergerak di herbal ya, umumnya herbalnya semua terpercaya ya, dan rata-rata sih saya lihat kalau datang ke saya tuh bawa guideline gitu, ini udah masuk guideline ini dok, wah jadi umumnya kita sih cukup appreciate lah, gitu umumnya cukup aman dan kita pun berani lah ngasih ke pasiennya jatuhnya. Termasuk juga bagi makanan-makanan tentu pengaruh nih Pak Markus. Jadi kalau dari sisi makanan, mungkin saya nggak ulang lagi, umumnya makanan-makanan yang tadi itu, yang tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak tentu akan berpengaruh pada sindrom metaboliknya. Kurang lebih gitu Pak Markus, semoga bisa membantu. Terima kasih Dr. Lutfi untuk pemaparannya, dan juga terapresiasi buat saya ya dok, untuk produk-produk kami memang dari bahan yang herbal dok. Betul dok. Iya betul. Baik, terima kasih dokter. Rasanya kita sudah di penghujung acara. Sekali kita berikan apresiasi, berikan aplaus untuk Dr. Lutfi untuk sesinya sampai dengan akhir, bahkan ada lebih ya, meluangkan waktu kepada Soul People. Nah, saya mohon kesediaan Soul People untuk mengisi evaluasi efektivitas pelaksanaan webinar hari ini ya. Silakan disampaikan juga usulan topik-topik yang ingin dibawakan, karena materi-materi kami dan juga pembicara expert pasti akan kami coba fasilitasi nih agar kita semua tetap sehat ya. Kami upayakan bisa memberikan apa yang diharapkan oleh Soul People. Nah, recording ini juga akan diupload di YouTube ya. Nanti dapat didengarkan kembali setelah materi selesai. Nah, selanjutnya nanti saya akan share kembali. Kita juga ada kegiatan untuk webinar series maupun event-event selanjutnya. Kita ada donor darah ya, rekan-rekan Soul People yang berlokasi di Jabodetabek. Untuk Jumat 11 Juli nih kita udah mulai pendataan, bisa registrasi. Kuotanya ada 75 ya, silahkan bagi yang ingin berdonor darah gitu ya, silahkan bisa registrasi sesuai dengan yang ada di layar maupun yang bisa rekan-rekan dapatkan di WAG karyawan juga ya. Kemudian kita ada beberapa event lain, yaitu di bulan Juli mendatang kita ada talk show hepatitis B dan C ya dari rekan-rekan dari tim Allianz. Kemudian kami juga akan menyelenggarakan kembali Health Talk dan Suntik Sehat terjadi tanggal 8 dan 9 Juli ada di 2 lokasi. Kemudian nanti donor darahnya tetap ya, jadi berlanjutan tanggal 11 Julinya nanti di HO Rawasumur ya, bukan lagi di Pulau Gadung 6. Kemudian ada safety riding bagi teman-teman yang motoris, juga pengendara maupun kita sendiri ya yang memiliki kendaraan roda 2 akan ada safety riding, dan juga ada prakteknya 16 Juli di Pulau Gadung 6. Nah, terakhir kita ada BPJS Ketenagakerjaan, ada refreshment nih, menarik sekali ya. Jadi di bulan Juli ini banyak sekali event-event yang kita akan lakukan. Jadi silakan
rekan-rekan semua bisa memanfaatkan event-event kami. Baik, terima kasih Dr. Lutfi atas pemaparannya juga yang sangat memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita. Terima kasih kepada Rumah Sakit Primaya Eva Sari, Ibu April, dan juga dari Mandiri Inhat, dari Pak Fajar dan Ibu Nia, atas supportnya untuk penyelenggaraan event di Soho. Juga kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung bahkan sampai dengan akhir acara ini. Semoga nanti materi disampaikan akan kami share kembali dan juga akan kita pilih beberapa penanya yang interaktif ya dok ya. Tadi Mbak April sampaikan akan dipilih oleh kami. Semoga memberikan manfaat bagi kesehatan bagi kita dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya so people, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sampai jumpa kembali di SDH webinar series berikutnya. Dan saya Rere, pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semua rekan-rekan, terima kasih dokter dan semua narasumber. Terima kasih ya, Soho People, terima kasih. Ya, saya izin live ya, terima kasih banyak. Terima kasih dokter.